Mari kita berdoa sebelum kita mendengar firman Tuhan. Bapa di surga, kami bersyukur bahwa pada hari Pentakosta ini kami kembali mendapatkan kesempatan kebebasan untuk membaca, untuk mendengar, untuk mempelajari, untuk merenungkan sebagian dari firman, khususnya berhubungan dengan Pentakosta dan juga pekerjaan atau karya Roh Kudus, karunia Roh Kudus dan sebagainya. Kami mohon sekali lagi supaya Engkau hadir di sini maupun di rumah setiap jemaat yang mengikuti kebaktian ini. Dan karena ini kebaktian online, sekali lagi kami berdoa supaya Engkau menjaga wifi, sinyal HP, streamingnya, penerimaannya, listrik, ketenangan, bahkan cuaca. Dan tolong pimpin hamba-Mu dalam menyampaikan firman. Berikan kekuatan jasmani, pikiran, suara. Berikan pengurapan, berikan kata-kata, supaya seluruh firman yang disampaikan betul-betul adalah kebenaran dan betul-betul datang dari Tuhan sendiri, dan diperlengkapi dengan kuasa dari Roh-Mu, sehingga tidak keluar untuk kembali dengan sia-sia, tapi tertanam, tumbuh, berbuah dalam kehidupan kami untuk kemuliaan nama Tuhan. Tolong kami semua dalam mendengar, berikan hati yang terbuka, berikan konsentrasi yang baik dari awal sampai akhir, berikan terang supaya kami bisa mengerti, dan berikan kami ketundukan. Secara khusus kalau kami selama ini punya pengertian yang berbeda dengan kebenaran yang disampaikan, biarlah kami bisa tunduk pada kebenaran, tunduk pada firman-Mu, dan mengubah kepercayaan apapun yang memang tidak sesuai dengan firman. Setan pasti bekerja, kami mohon Kau kuatkan semua kami menghadapi godaan dan pekerjaannya di dalam bentuk apapun. Terima kasih Bapa, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Saudara, khotbah ini saya berikan judul Pentakosta dan Bahasa Roh, dan saya mengambil teks dari Kisah Rasul pasal 2 ayat 1 sampai ayat 13. Sebetulnya ini khotbah lama, tetapi saya revisi ya, sehingga ada hal-hal yang berbeda, sekalipun ada yang sama juga, tapi ada hal-hal yang berbeda, bahkan saya ubah. Karena khotbah yang dulu menurut saya mengandung kesalahan yang nanti akan saya berikan ralatnya. Jadi saudara, kita membaca Kisah Rasul 2 ayat 1 sampai dengan ayat 13. Ketika tiba hari Pentakosta, semua orang percaya berkumpul di satu tempat. Tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk. Dan tampaklah pada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hinggap pada mereka masing-masing. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus. Lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain, seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Waktu itu di Yerusalem diam orang-orang Yahudi yang saleh dari segala bangsa di bawah kolong langit itu, di bawah kolong langit. Ketika turun bunyi itu, berkerumunlah orang banyak. Mereka bingung karena mereka masing-masing mendengar rasul-rasul itu berkata-kata dalam bahasa mereka sendiri. Mereka semua tercengang-cengang dan heran, lalu berkata, bukankah mereka semua yang berkata-kata itu orang Galilea? Bagaimana mungkin kita masing-masing mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri, yaitu bahasa yang kita pakai di negeri asal kita? Kita orang Partia, Media, Alam, penduduk Mesopotamia, Yudea, dan Kapadokia, Pontus dan Asia, Frigia dan Pamfilia, Mesir dan daerah-daerah Libya yang berdekatan dengan Kirene, pendatang-pendatang dari Roma, baik orang Yahudi maupun penganut agama Yahudi, orang Kreta dan orang Arab. Kita mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri tentang perbuatan-perbuatan besar yang dilakukan Allah. Mereka semuanya tercengang-cengang dan sangat termangu-mangu sambil berkata seorang kepada yang lain, apakah artinya ini? Tetapi orang-orang lain menyindir,
Mereka sedang mabuk oleh anggur manis. Saudara, pertama-tama saya akan memberikan penjelasan tentang Pentakosta ya. Istilah itu sendiri ya, istilah Pentakosta. Pentakosta Perjanjian Baru itu boleh dianggap sebagai hari turunnya atau pencurahan Roh Kudus yang terjadi pada hari yang ke-50 setelah Paskah. Dan Paskahnya saya maksud Paskah Perjanjian Baru atau dalam bahasa Inggrisnya Easter, hari kebangkitan Kristus. 40 hari Kristusnya naik. Hari ke-50 itu pencurahan Roh Kudus. Tapi saudara, istilah Pentakosta yang digunakan dalam ayat 1 dari Kisah Rasul 2 ini bukan Pentakosta Perjanjian Baru. Ketika tiba hari Pentakosta dan sebagainya, itu adalah Pentakosta Perjanjian Lama. Jadi saudara, sama seperti Paskah tuh ya, kita bisa membedakan dua istilah sebetulnya. Paskah Perjanjian Lama atau dalam bahasa Inggrisnya Passover, merayakan ya malaikat yang membawa maut itu melewati ya Passover, rumah-rumah yang ada tanda darah, tapi masuk dan membunuh rumah-rumah yang tidak ada tanda darah. Sekaligus keluarnya Israel dan Mesir, itu perayaan Passover. Lalu Easter itu kebangkitan Kristus. Tapi Paskah PB ini tidak ada dalam Alkitab ya, kecuali dalam terjemahan King James, satu ayat dalam Kisah Rasul ada, tapi itu salah terjemahan. Seharusnya Passover dituliskan Easter. Jadi Easter, Paskah PB itu tidak ada dalam Alkitab. Itu kita sendiri yang sebut sebagai Paskah, anggap saja Paskah PB, untuk membedakan dengan Passover itu. Pentakosta itu sama sebetulnya. Yang ada itu sebetulnya Pentakosta Perjanjian Lama. Tidak ada Pentakosta Perjanjian Baru sebetulnya. Kita saja menyebut hari pencurahan ini sebagai hari Pentakosta. Nah saudara, jadi sebetulnya Pentakosta PB tidak ada. Kita sekarang mempelajari tentang Pentakosta PL ya. Beberapa hal yang perlu diketahui tentang Pentakosta PL ini. Pertama saudara, ini adalah hari ke-50 setelah Paskah dari Pentakosta PL ya. Nah maka Paskahnya juga Paskah PL atau Passover. Hari bebasnya bangsa Israel dari Mesir. Kita bisa melihat Ulangan 16, nanti kita akan lihat ayatnya tentang Paskah Perjanjian Lama ini. Ellen Clark mengatakan demikian. Hari raya Pentakosta dirayakan 50 hari setelah Paskah, bahasa Inggrisnya Passover, dan mempunyai namanya Pentekoste dari Pentekonta. 50 dari Pentekonta itu artinya 50. Yang terjadi Pente itu 5 dan Ekonta akhiran puluhan. Ya, jadi 5 dan akhiran puluhan, maka 50 itu Pentekonta. Dari itu muncul Pentekosta. Itu mulai pada hari ke-50, dihitung dari hari pertama dari hari raya roti tak beragi, yaitu pada pagi setelah anak domba Paskah dikorbankan. Ya, jadi ini Paskah PL 50 hari atau 7 minggu boleh dikatakan. Maka ada hari raya Pentakosta dan Pentakosta PL, ini Paskah PL. Mari kita melihat ayatnya di dalam Ulangan pasal 16 ini. Ayat 1 lalu loncat ke 9 dan 10. 1 ini hanya cuma menunjukkan Paskah PL-nya, lalu 9 dan 10 yang membicarakan Pentakostanya. Ingatlah akan bulan Abib dan rayakanlah Paskah bagi Tuhan Allahmu. Sebab dalam bulan Abib itulah Tuhan Allahmu membawa engkau keluar dari Mesir pada waktu malam. Ayat 9, 7 minggu harus kau hitung. 7 minggu lah 49 ya, tidak 50 ya. Tidak saudara, 50. Karena hari pertama dihitung itu langsung sudah dihitung. Ini minggu, sini minggu lagi. Jadi ini dihitung, itu dihitung, menjadikan 50. 7 minggu harus kau hitung.
Pada waktu orang mulai menyabit gandum yang belum dituai, haruslah engkau mulai menghitung 7 minggu itu. Kemudian haruslah engkau merayakan hari raya 7 minggu bagi Tuhan Allahmu, sekedar persembahan sukarela yang akan kau berikan sesuai dengan berkat yang diberikan kepadamu oleh Tuhan Allahmu. Jadi disebut hari raya 7 minggu. Kenapa tidak disebut Pentakosta? Pentakosta tadi kan asal usulnya kata bahasa Yunani, saudara ya. Mana bisa ada dalam PL ya. Jadi dalam PL memang ada nama yang berbeda-beda, tetapi namanya memang bukan Pentakosta. Itu istilah berasal dari Yunani. Jadi hari raya 7 minggu ini salah satu nama dari hari raya Pentakosta ini. Kita lihat lagi dalam Imamat pasal 23 ayat 5, 15, dan 16. Dalam bulan yang pertama, pada tanggal 14 bulan itu, pada waktu senja, ada Paskah ya, bagi Tuhan. Ya, ayat 15. Kemudian kamu harus menghitung mulai dari hari sesudah Sabat itu, yaitu waktu kamu membawa berkat persembahan unjukan, harus ada genap 7 minggu. Sampai pada hari sesudah Sabat yang ke-7, kamu harus hitung 50 hari. Tadi dia katakan 7 minggu, sekarang 50 hari. Tidak terlalu berbeda, saudara ya. Karena kalau 7 minggu, tapi pokoknya hari mulainya dihitung, akhirnya dihitung, itu menjadi 50 juga. Saya ulang ayat 16. Sampai pada hari sesudah Sabat yang ke-7, kamu harus hitung 50 hari. Lalu kamu harus mempersembahkan korban sajian yang baru kepada Tuhan. Jadi lagi-lagi hari Pentakosta. Sekarang poin yang kedua, saudara. Ada orang-orang yang menganggap hari Pentakosta adalah hari untuk memperingati pemberian 10 hukum Tuhan. Orang-orang ini orang-orang yang terkenal ya. Misalnya Adam Clarke, Matthew Henry, lalu Agustinus. Bayangkan Agustinus ya. Saya akan tunjukkan kata-kata Adam Clarke. Hari raya ini diadakan sebagai peringatan pemberian hukum Taurat di Gunung Sinai. Dan karena itu kadang-kadang disebut oleh orang-orang Yahudi Simchat Torah, sukacita dari hukum Taurat. Jadi pokoknya hari Pentakosta dianggap hari peringatan pemberian hukum Taurat di Gunung Sinai. Lalu Jewish New Testament Commentary, ini penulisnya orang Yahudi, saudara ya. Tapi kalau ada urusan kebenaran, saya tidak peduli dia Yahudi. Saya tidak tunduk kepada Yahudi kalau dia tidak punya dasar Alkitab yang bagus ya. Dia memberikan dasar Alkitab. Mari kita lihat. Di samping arti pertanian utamanya, tadi kan hubungan dengan pertanian ya, nyabit gandum dan sebagainya. Hari raya 7 minggu belakangan, perhatikan kata belakangan ini ya, jadi dimengerti sebagai peringatan pemberian hukum Taurat kepada Musa. Kalau kita lihat kata yang saya hapuskan titik-titik ini, ternyata belakangan itu sangat jauh belakangan. Abad 2, abad 3 Masehi. Padahal kalau zamannya Musa 1500 tahun sebelum Masehi. Tapi ini abad 2, abad 3 setelah ya. Jadi sangat jauh, belakangan sangat jauh. Dan dia akan memberikan dasar ayat. Keluaran 19 ayat 1 mengatakan bahwa bangsa Israel tiba di kaki Gunung Sinai pada bulan ketiga. Dari sini dan data Alkitab lain, Alkitab lainnya tidak disebutkan ya. Rabi-rabi menyimpulkan bahwa Allah sungguh-sungguh memberikan hukum Taurat pada hari raya 7 minggu. Keluaran 19 bisa jadi petunjuk. Ayatnya bicara apa, saudara? Mari kita lihat. Pada bulan ketiga setelah orang Israel keluar dari tanah Mesir, mereka tiba di padang gurun Sinai pada hari itu juga. Keluaran 19, lalu Keluaran 20, itu kan 10 hukum Tuhan. Jadi Musa terima 10 hukum Tuhan pada bulan ketiga. Bulan ketiga memang kalau hari ke-50 itu sangat bisa bulan ketiga, tapi belum tentu juga.
Kalau mulainya tanggal 1 kan, hitung 50 hari. Hanya bulan kedua, mana bisa bulan ketiga. Jadi jelas bahwa dasar Alkitab untuk hal ini sama sekali tidak kuat. Hanya kata-kata bulan ketiga setelah orang Israel keluar dari Mesir sama sekali bukan alasan untuk mengatakan bahwa itu adalah hari ke-50. Saya tidak peduli yang mengatakan adalah Aaron Clark atau orang Yahudi ini, Matthew Henry, bahkan Agustinus. Saya mula-mula tidak membahas bagian ini ya, waktu saya persiapan. Tapi lalu saya pikir ini harus dibahas. Karena pada waktu khotbah ini, khotbah lama, saya khotbahkan. Saya menerima hal itu. Waktu saya lihat khotbahnya, kok saya bisa menerima dari mana? Ayatnya tidak ada. Dalam khotbah itu tidak ada ayatnya. Saya cari, tidak ada ayatnya dimanapun. Saya cari Google, saya mendapatkan satu link yang membahas hal itu. Dia juga mengatakan banyak orang percaya hal itu sebutkan macam-macam. Dia bilang tidak ada dasarnya, ada tunjukkan semua. Saya berikan linknya nanti. Tapi sekarang saudara, saya bicarakan Calvin ya. Calvin membaca bukunya Agustinus, dan Calvin ini sangat menghormati Agustinus. Ya, Calvin yang dia dapatkan dari Agustinus, predestinasi dan sebagainya, 5 poin Calvinisme. Memang 5 poin Calvinisme belum ada zamannya Calvin, tetapi doktrinnya kan sudah ada, sudah dia percayai, dan boleh dikatakan semua dia terima dari Agustinus. Tapi Calvin pada waktu membaca tafsiran Agustinus berkenaan dengan hal ini, di mana Agustinus menafsirkan bahwa hari Pentakosta itu memang hari pemberian hukum Taurat. Lalu melanjutkan, dia berkata, sebagaimana hukum Taurat diberikan kepada bangsa Israel 50 hari setelah Paskah, dan hukum Taurat itu ditulis oleh tangan atau jari Allah pada loh-loh batu, demikian juga Roh Kudus yang tugasnya adalah untuk menulis hal yang sama dalam hati kita, menggenapi gambaran atau tipe itu juga pada hari ke-50 setelah kebangkitan Kristus. Calvin mengatakan biarlah Agustinus menyimpan tafsiran itu untuk diri sendiri, dan Calvin berharap Agustinus agak lebih waras di dalam persoalan itu. Saya memberikan kata-kata Calvin tapi tidak saya terjemahkan. Cuma dalam kata-kata Calvin ini ada kata Easter yang saya kira seharusnya adalah Passover. Kenapa dia tuliskan Easter saya tidak tahu, apakah salah cetak atau bagaimana. Saudara, memang kalau kita mengecek semua ayat-ayat yang berhubungan dengan hari raya 7 minggu itu, saya periksa di Isor hari raya 7 minggu, keluar semua ayatnya, tidak ada satupun yang menghubungkan hari raya itu dengan pemberian hukum Taurat. Dan saya tidak peduli Agustinus atau siapapun atau orang Yahudi menganggap seperti itu, tidak berarti kita harus mengikuti mereka pada saat tidak ada dasar Alkitab untuk itu. Saudara, di sini Calvin bertindak sangat bagus ya. Agustinus adalah orang yang dia hormati. Banyak teologi Agustinus yang dia ambil. Tapi pada waktu dia melihat bahwa Agustinus mengajar sesuatu yang tidak punya dasar Alkitab, dia menolak hal itu. Calvin menghormati, tapi tidak mengidolakan Agustinus. Calvin mengambil banyak ajarannya, tapi tidak kalau ajaran tertentu tidak punya dasar Alkitab, apalagi kalau itu bertentangan dengan Alkitab. Dan saya pikir saudara, ini sesuatu yang harus kita tiru berkenaan dengan Calvin. Tidak mengidolakan orang. Yang kita memang idolakan itu adalah Tuhannya sendiri dan Alkitabnya. Bukan Alkitab buku, tapi isinya.
setinggi-tingginya. Tapi orang siapapun selalu bisa salah. Saya sendiri sangat menghormati Calvin. Banyak teologi, banyak tafsiran dari Calvin yang saya ambil. Tapi kadang-kadang pada waktu saya melihat kok Calvin tidak memberikan dasar Alkitab atau dasarnya tidak kuat, saya tidak mengikuti dia. Dan saya pikir orang-orang Kristen semua harusnya seperti ini ya. Tuhan yang kita ikuti, firman yang kita ikuti, bukan orang. Khususnya pada waktu orang itu salah. Tapi orang-orang Kristen zaman sekarang ini sangat banyak yang mengidolakan hamba-hamba Tuhannya masing-masing. Dan mengidolakan sedemikian rupa sampai hamba Tuhan itu tidak bisa salah. Saya pernah khotbah di GKT Sidoarjo. Dan saya menyerang ajarannya Petrus Pamuji. Wah, ini dewanya GKT. Setelah khotbah itu saya tidak diundang lagi. Saya tidak peduli. Saya tidak mau meralat. Karena memang dia salah kok. Saya bisa buktikan, saya mau debat dengan dia juga berani. Saya nyerang ajaran Pak Tom. Wah, orang GRI ngamuk semua. Nyerang ajarannya Erastus, anak buahnya Erastus marah semua. Dan sebagainya dan sebagainya. Terlalu banyak orang-orang Kristen bukan pengikut Kristus, bukan pengikut firman, tapi pengikut hamba Tuhan. Belajar dari Calvin, belajar dari saya dalam persoalan ini. Saya tidak bilang Calvin suci, dia bisa salah dalam hal lain, saya juga sama saja. Tapi dalam hal ini benar. Jadi kalau saya mau mempelajari lebih dalam berkenaan hal ini, apakah memang Pentakosta itu hari mana Tuhan memberikan hukum Taurat? Saya memberikan suatu link, saudara bisa pelajari sendiri, tapi tidak saya bahas di sini. Jadi saudara, kesimpulannya adalah salah untuk menghubungkan hari raya 7 minggu atau Pentakosta ini dengan pemberian hukum Taurat. Dan dengan pelajaran ini pada saat ini, saya meralat ajaran saya sebelumnya. Khotbah ini yang dulu saya khotbahkan, saya menerima itu. Saya heran kok saya terima. Saya kurang teliti saat itu. Saya bisa salah. Saya ralat yang dulu tidak berlaku, ini yang berlaku. Ini yang saya terima sekarang. Kalau mau yang ketiga, hari Pentakosta ini adalah hari perayaan syukur karena panen gandum. Mari kita melihat ayat-ayat ini. Ulangan 16 ayat 90, seperti yang tadi sudah kita baca ya. 7 minggu harus kau hitung. Pada waktu orang mulai menyabit gandum yang belum dituai, haruslah engkau mulai menghitung 7 minggu itu. Kemudian haruslah engkau merayakan hari raya 7 minggu bagi Tuhan Allahmu, sekedar persembahan sukarela yang akan kau berikan sesuai dengan berkat yang diberikan kepadamu oleh Tuhan Allahmu. Lalu Keluaran 34 ayat 22, hari raya 7 minggu, yakni hari raya buah bungaran. Ini buah bungaran, saya tidak ngerti kenapa disebut bungaran. Saya tidak tahu arti kata bungaran. Dalam bahasa Inggris, first fruit, buah pertama. Jadi itu panen yang pertama kali muncul. Setelah itu diikut oleh seluruh panen yang lain ya. Jadi hari raya buah bungaran dari penuaian gandum haruslah kau rayakan. Juga hari raya pengumpulan hasil pada pergantian tahun. Jadi saudara, hari ini diharuskan dirayakan. Tapi ingat, zaman PL ini termasuk ceremonial law, sehingga zaman PB tidak ada keharusan merayakan hari ini. Kenapa sekarang kita rayakan? Seperti tadi saya katakan, Pentakosta PL menjadi Pentakosta PB. Ini tidak ada istilahnya. Dalam Alkitab tidak ada istilahnya. Kita 2 ayat 1 itu Pentakosta PL. Tapi ini sama seperti Paskah, kita percaya Easter, istilahnya juga tidak ada. Kita rayakan itu hari kebangkitan Kristus, tidak masalah. Ini kita anggap hari pencurahan Roh Kudus, kita rayakan, tidak masalah. Tapi memang keharusan merayakan
Tidak ada. Diharuskan merayakan Pentakosta PL. Tapi itu hukum seremonial sudah disingkirkan sejak Kristus mati di atas kayu salib. Sekarang kita masuk dalam poin yang keempat. Pada hari itu orang Israel tidak boleh bekerja. Imamat 23:21. Pada hari itu juga kamu harus mengumumkan hari raya, dan kamu harus mengadakan pertemuan kudus, berarti harus kebaktian ya. Janganlah kamu melakukan sesuatu pekerjaan berat. Itulah suatu ketetapan untuk selama-lamanya di segala tempat kediamanmu turun-temurun. Bilangan 28 ayat 26. Pada hari hulu hasil. Tadi first fruit, sekarang hari hulu hasil. Ini ada nama yang beda-beda, saudara. Pada waktu kamu mempersembahkan korban sajian baru pada Tuhan, pada hari raya lepas 7 minggu, haruslah kamu mengadakan pertemuan kudus. Maka tidak boleh kamu melakukan sesuatu pekerjaan berat. Dan ini memang jatuhnya pada Sabat yang memang mestinya mereka tidak boleh bekerja, saudara ya. Karena kita masuk poin yang kelima. Hari Pentakosta tersebut jatuh pada hari Minggu. Dan ini mulai kita berubah Pentakosta PL menjadi Pentakosta PB, begitu ya. Hari raya Hari raya Pentakosta ini terjadi pada hari pertama minggu itu, yang merupakan suatu kehormatan tambahan yang diberikan pada hari itu, dan suatu peneguhan terhadapnya sebagai Sabat Kristen. Hari yang telah Tuhan buat sebagai suatu peringatan yang permanen dalam gerejanya tentang dua berkat besar itu, kebangkitan Kristus dan pencurahan roh, keduanya pada hari itu. Hari itu maksudnya hari pertama dari minggu. Jadi saudara, orang Yahudi menghitung hari beda dengan orang Tionghoa ya. Orang Tionghoa Pai, Senin, Selasa. Senin itu hari pertama. Tapi mereka tidak. Mereka menghitung minggu itu hari pertama, Senin hari kedua, sehingga Sabtu hari ketujuh. Sabat zaman PL itu hari ketujuh, itu Sabtu. Tapi saudara, sejak hari kebangkitan Kristus yang terjadi pada hari pertama atau hari Minggu, ditambah lagi hari Pentakosta atau pencurahan Roh Kudus yang terjadi lagi-lagi pada hari pertama atau hari Minggu, maka ini merupakan suatu peneguhan. Memang ini peneguhan tambahan. Saya punya dasar-dasar yang jauh lebih banyak, tapi hari ini saya bukan maunya menjelaskan tentang hal itu. Jadi ini cuma peneguhan tambahan bahwa Sabat PL Sabtu, memang Sabat PL Sabtu, dan semua kata Sabat di dalam Alkitab itu Sabtu. Tapi sejak kebangkitan Kristus diubah menjadi Minggu. Saya punya argumentasi yang cukup panjang dan cukup banyak, dan saya kok yakin tidak akan ada orang Advent atau manapun yang bisa menggugurkan selama mereka tunduk pada Alkitab. Tapi di sini cuma argumentasi tambahan. Kebangkitan Kristus, hari pencurahan roh, semua terjadi pada hari Minggu, dan itu merupakan suatu konfirmasi bahwa Sabat Kristen diubah dari Sabtu menjadi Minggu. Bukan hanya Yesus bangkit pada Minggu, tetapi pencurahan Roh Kudus juga terjadi pada hari Minggu. Jadi saudara, Pentakosta PL menjadi Pentakosta PB karena apa yang terjadi dalam Kisah Rasul 2 ayat 1-13 ini. Sekarang saudara, mari kita pelajari. Kita masuk pada poin kedua, Romawi. Apa yang terjadi pada hari Pentakosta itu? Pada saat itu saudara, para murid sedang berkumpul di suatu tempat sebagai ketaatan terhadap perintah Yesus dalam Kisah Rasul 1 ayat 4 dan ayat 5. Saya tidak usah bacakan ayatnya, saya bisa baca sendiri, tapi sekarang kita baca ayat 1-nya. Ketika tiba hari Pentakosta, semua orang percaya berkumpul di satu tempat. Saudara, yang dimaksud dengan satu tempat tidak diketahui dengan pasti. Mungkin ruang atas yang ada dalam Kisah Rasul 1 ayat 3, dan mungkin juga suatu tempat dalam bait Allah. Bandingkan Lukas 24 ayat 53, saudara lihat sendiri.
Jadi tidak tahu dengan pasti, dan tidak perlu kita tahu kalau memang Alkitab tidak memberikan kepastian tempat itu di mana. Tidak ada masalah untuk tidak tahu. Tapi yang pasti tempat itu ada di kota Yerusalem. Nah, Tuhan ini menggunakan Yesaya 2 ayat 3 sebagai dasar tentang hal ini. Kita baca ayatnya ya. Yesaya 2 ayat 3. Dan banyak suku bangsa akan pergi serta berkata, mari kita naik ke gunung Tuhan, ke rumah Allah Yakub, supaya ia mengajar kita tentang jalan-jalannya, dan supaya kita berjalan menempuhnya. Sebab dari Sion akan keluar pengajaran, dan firman Tuhan dari Yerusalem. Jadi berdasarkan itu, lalu dia katakan ini ada di Yerusalem. Dan saya setuju memang ini pasti terjadi di Yerusalem, saudara ya. Pada saat itu, saudara, lalu terjadi apa? Ada beberapa hal yang terjadi, ingat ya. Beberapa hal ini jangan didiskon ya. Atau didiskon, atau ditekankan hal-hal tertentu yang menyenangkan diri kita. Tidak boleh. Semua, perhatikan, semua diperhatikan secara merata. Pertama, saudara, turun dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras. Kita baca ayat 2. Tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk. Saudara, kitab suci memang sering menggambarkan Roh Kudus sebagai angin. Saya tidak berikan ayat-ayatnya, hanya alamatnya saja. Yohanes 3 ayat 8. Lalu Yesaya 37 ayat 9, 10 dan 14. Lalu Yohanes 20 ayat 22. Kata bahasa Yunani pneuma yang biasanya diartikan roh, memang bisa diartikan bukan hanya sebagai roh, tapi juga sebagai angin atau sebagai nafas. Nafas itu kan angin ya, udara yang bergerak. Jadi bisa diartikan angin, bisa nafas. Dan ini sama seperti kata bahasa Ibrani ruah. Ruah juga bisa diartikan roh, bisa angin, bisa nafas. Karena itulah saudara, maka sebelum Roh Kudusnya itu dicurahkan, dia didahului oleh suatu bunyi seperti tiupan angin keras. Dan ini yang pertama, jangan disingkirkan ya. Saya ingin ingatkan, yang pertama, bunyi seperti tiupan angin keras, dan itu memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk. Yang kedua, juga tidak boleh dibuang. Tampaklah lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hinggap pada mereka masing-masing. Hinggap pada bagian apa tidak dikatakan, tapi rasanya kalau hinggap itu yang mestinya kepala, cuma tidak tulis ya, tidak usah dipastikan, tidak masalah. Ayat 3. Dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hinggap pada mereka masing-masing. Kalau tadi Roh Kudus digambarkan pakai angin, di sini kenapa digambarkan pakai api? Roh Kudus memang sering digambarkan pakai api. Ada orang yang ketawai saya karena tafsiran ini. Saya ketawai dia. Bodoh sekali, tidak setuju sama itu. Lalu kenapa diberikan lidah api? Kenapa diberikan angin sebelum Roh Kudusnya datang? Roh Kudus memang sering digambarkan sebagai api karena dia berfungsi untuk menyucikan atau. Saudara, kalau saya katakan itu fungsi Roh Kudus, tidak berarti Bapak dan anak tidak ikut bekerja. Saya sudah bolak-balik mengajarkannya. Semua pekerjaan di luar diri Allah, tiga pribadi itu sama-sama bekerja. Tapi biasanya di atas namakan salah satu dari tiga pribadi. Misalnya penciptaan, tiga-tiga ikut mencipta, tapi biasanya di atas namakan Bapak. Penebusan, tiga-tiga ikut bekerja, tapi di atas namakan anak. Pengudusan, di atas namakan Roh Kudus, tapi jelas tiga-tiga ikut bekerja. Jadi hati-hati ya, kalau saya katakan Roh Kudus berfungsi untuk menyucikan atau menguduskan kita, bukan berarti dia tok dari tiga pribadi semua, tapi biasanya pengudusan di atas namakan dia. Karena itu tanda dari orang yang mempunyai Roh Kudus atau dipenuhi Roh Kudus adalah adanya perubahan hidup ke arah yang positif.
bukan kemampuan bahasa roh, saudara. Roh Kudus itu digambarkan sebagai api. Api itu memurnikan, api itu menyucikan. Kalau emas itu diambil dari tambang, campur batu, campur kerikil, campur besi, bakar, mencair, mencah berat, turun, yang lain naik, buang semua, didapatkan emas murni. Jadi api itu memurnikan, api itu menyucikan. Roh Kudus itu salah satu fungsinya menyucikan orang percaya. Jadi orang yang punya Roh Kudus, apalagi dipenuhi Roh Kudus, kelihatannya tandanya adalah dia mempunyai perubahan hidup ke arah yang positif. Ada pengudusan dalam hidupnya. Bukan kemampuan bahasa roh ya. Di sini kita melihat Protestan dan karismatik Pentakosta pada umumnya bentrokan. Yang sana ngajar terang-terangan banyak ya. Saya bilang mungkin tidak semua, tapi banyak yang mengatakan tanda orang yang punya Roh Kudus, tanda orang yang dipenuhi Roh Kudus bukan buah roh, tetapi bahasa roh. Itu ajaran asing yang saya pikir tidak ada dalam Alkitab. Konyolnya bukan main. Gara-gara mereka mengatakan orang yang punya roh atau dipenuhi roh harus bicara bahasa roh, maka muncul bahasa roh palsu sebanyak-banyaknya. Semua orang pada ngomong syawal dan sebagainya. Itu gara-gara ajaran itu. Saudara, kalau saudara sudah mengerti hal itu, beranilah debat sama orang-orang karismatik. Mereka biasanya lebih vokal daripada orang-orang Protestan. Mereka bahkan berani debat sama Tuhan. Mereka yang jemaat biasa debat sama Tuhannya Protestan. Tapi orang Protestannya yang punya pengertian lebih baik dalam hal ini seringkali takut untuk bicara. Kalau orang yang ngawur bicara keras, orang yang benar diam tutup mulut, ke arah mana gereja akan berjalan? Pikirkan baik-baik. Saudara punya pengertian, beranilah untuk bicara, beranilah untuk berdebat. Bagaimana kalau gegeran? Ya sudah, kalau gegeran mau diapakan. Tapi kita punya maksud baik, meluruskan teologi dia, meluruskan pengertian dia, yang menimbulkan bahasa roh palsu dan itu jelas dosa, yang menimbulkan kekacauan. Orang luar lihat orang Kristen gila karena semua pada ngomong syawal dan sebagainya. Ini memalukan, tidak sedikit pun memuliakan. Tapi mereka bukan main bangganya dengan bahasa roh palsu. Ini bangga karena suatu penipuan, pemalsuan karunia dari Roh Kudus. Jangan anggap ini dosa enteng ya. Ini memalsukan karunia dari Roh Kudus. Itu bukan dosa enteng. Ini memang bukan ajaran dasar, tapi itu bukan dosa enteng. Jangan main-main. Sekarang saya lanjutkan nomor 3. Kita sudah bahas 1 dan 2 ya. Angin, api. Yang 3, Roh Kudus turun dan memenuhi mereka. Kita baca ayat 4. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus. Tidak usah kita baca selanjutnya. Lanjutannya kita baca pada poin keempat nanti ya. Nah, Alkitab kita dalam ayat 4a ini terjemahannya kurang lengkap. Dan ini ya secara terjemahan fatal tentunya ya. Seharusnya ada kata semua. Coba bandingkan terjemahan bahasa Inggris, semua ada kata all. Dan memang Yunani-nya ada all. NIV, all of them were filled with the Holy Spirit. Mereka semua dipenuhi dengan Roh Kudus. Jadi saudara, yang kumpul itu bukan hanya rasul-rasul saja ya. Tapi mungkin 120 orang yang percaya itu semua kumpul di sana. Nah, yang menerima dan yang dipenuhi Roh Kudus bukan hanya rasul-rasul, tapi semua orang Kristen atau semua orang percaya pada saat itu.
Roh Kudus diberikan bukan hanya kepada orang percaya tertentu saja seperti zaman PR, tapi mulai hari Pentakosta ini Roh Kudus diberikan kepada semua orang percaya yang percaya sungguh-sungguh. Pemberian Roh Kudus ini adalah penggenapan janji Tuhan. Saya hanya bacakan alamatnya, saya tidak berikan ayatnya, sudah bisa baca sendiri. Yohanes 14 ayat 16, 17, 26, Yohanes 15, 26, 27, Yohanes 16 ayat 17, 13, 14, Matius 3 ayat 11, dan Kisah Rasul 1 ayat 4, 5, dan 8. Dijanjikan berulang-ulang dan dia genapi saat ini. Tuhan pasti menggenapi janjinya dalam hal apapun. Kalau saudara saat ini sedang dalam masalah ekonomi, pada seorang anak Tuhan, dan betul-betul berusaha mencari atau mendahulukan kerajaan Allah dan kebenarannya, maka perjalanan janji itu akan dia genapi. Saya tidak tahu bagaimana, tapi ingat syaratnya, saudara ikuti. Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Kalau itu saudara penuhi, dia akan menggenapi. Sedikitnya dia akan mencukupi kebutuhan pokok saudara. Kan saudara, saya berikan satu problem ya. Kalau Kisah Rasul pasal 2 ini baru ada pencurahan Roh Kudus dan sebelumnya tidak ada, lalu bagaimana mengharmoniskan ayat ini dengan Yohanes 20 ayat 22 yang berbunyi ini? Ini Yohanes 20 ayat 22, Yesusnya belum naik ke surga ya, tapi sudah bangkit ya. Dan sesudah berkata demikian, ia mengembusi mereka. Nah, kalian mengembusi itu ada kayak angin gitu ya. Dan berkata, terimalah Roh Kudus. Nah, ini para murid sudah terima Roh Kudus atau belum? Kalau di sini sudah terima, lalu Kisah Rasul 2 terima lagi, gimana nih maunya? Terimanya di sini atau di sana? Ada macam-macam penafsiran. Terus terang ayat ini ayat sukar ya. Yohanes 20 ayat 22 ini ayat sukar sehingga ada bermacam-macam penafsiran. Pertama, poin A, Yohanes 20 ayat 22 dihubungkan dengan Kejadian 2 ayat 7 dan Yeskiel 37 ayat 9, dan lalu diartikan sebagai kelahiran baru. Saya tidak usah bacakan ayatnya, Kejadian 2 ayat 7 dan sebagainya. Hanya menyorot bahwa Yohanes 20 ayat 22 dianggap sebagai kelahiran baru. Keberatannya sangat serius, saudara. Karena apa? Para murid sudah percaya sungguh-sungguh pada Kristus sebelum Yohanes 20 ayat 22. Matius pasal 16, Petrus jelas sudah percaya, itu diakui Yesus sendiri. Dan tidak mungkin para murid percaya kalau belum ada kelahiran baru. Jadi perlu diingat ya, Reform beda dengan Arminian. Arminian menyamakan kelahiran baru dan saat orangnya percaya. Reform tidak. Kelahiran baru harus mendahului iman. Kalau mereka sudah beriman, berarti mereka sebelumnya sudah dilahir barukan lebih dulu. Tidak bisa tidak. Jadi kalau ini kelahiran baru, loh, mereka percaya sebelumnya kok, jadi tidak karu-karuan. Jadi poin pertama ini penafsiran yang saya tidak terima. Karena poin B, penerimaan Roh Kudus disamakan seperti kedatangan kerajaan Allah, yang kadang-kadang dikatakan sudah datang, tapi kadang-kadang dikatakan sudah dekat atau belum datang. Kalau sudah baca Yohanes pasal 4 di mana Yesus bicara dengan perempuan Samaria itu dan sebagainya, maka itu terlihat ya, kelihatan hal seperti itu ya. Jadi already but not yet ya, sudah tapi belum. Maksudnya dalam proses, seluruhnya itu dalam proses. Tapi cara penafsiran ini saya juga tidak bisa menerima ya. Karena penerimaan Roh Kudus itu instan ya. Sama seperti saat kita beriman itu das, kelahiran baru das, bukan proses. Atau kita terima itu sudah atau belum, itu saja. Dan kita bisa, aku sedang dalam proses terima Roh Kudus. Ini 40%, 50%.
seperti kalau di komputer atau HP kita mendownload sesuatu lalu naik dari 30, 40, 50 sampai 100%. Tidak ada. Atau saya terima atau enggak, atau saya punya atau tidak. Jadi penerimaan itu bukan proses. Kalau kedatangan kerajaan Allah itu berbeda. Sekarang poin C. Ini tafsiran Calvin tentang Yohanes 20 ayat 22. Roh diberikan kepada rasul-rasul pada peristiwa ini. Jadi peristiwa Yohanes 20 ayat 22 itu ya, sedemikian rupa sehingga mereka hanya diperciki oleh kasih karunia-Nya, tetapi tidak dipenuhi dengan kuasa penuh. Karena pada waktu Roh menampakkan diri pada mereka dalam lidah-lidah api, Kisah Rasul 23, mereka diperbaharui sepenuhnya. Bisa diterima, cuma saya tetap tidak merasakan ada jawaban. Terima Roh Kudusnya kapan? Di sini atau Kisah 2? Lalu poin D, saudara. Dalam Yohanes 20 ayat 22, mereka menerima suatu kuasa rohani sehingga mereka tidak sedih lagi. Tapi mereka baru menerima Roh Kudusnya dalam Kisah 2 ayat 4. Dan pada saat itu mereka menerima kuasa yang lebih besar lagi. Untuk poin ke D ini diberikan dasar ini ya. Pertama, Yohanes 16 ayat 7. Itu Yesus mengatakan Roh Kudus itu tidak bisa dicurahkan, tidak bisa datang kalau Yesusnya belum naik ke surga. Ada lebih baik kalau aku pergi. Kalau dia tidak pergi, Roh Kudusnya turun. Nah Yohanes 20 itu Yesusnya belum naik ke surga, hari kenaikan belum, jadi Roh Kudusnya turun, nggak mungkin. Lalu dasar kedua, kata Roh Kudus dalam Yohanes 20 ayat 22 tidak menggunakan definite article atau kata sandang tertentu di dalam bahasa Yunani. Kalau dalam bahasa Inggris, itu tidak ada. Jadi ini tidak menunjuk pada pribadi dari Roh Kudus, tapi pada kuasa Roh Kudus. Ini penafsiran. Saya rasanya condong pada poin D ya, dari 4 penafsiran ini. Menerima Roh Kudusnya hari Pentakosta. Di sini hanya berikan kuasa. Di sini betul-betul terima Roh Kudus dan diberikan kuasa lebih besar lagi. Jadi hari Pentakosta itu betul-betul mereka terima Roh Kudus. Sekarang poin yang keempat. Ya, sudah 3 yang kita bahas ya. Pertama angin, api, terima Roh Kudus atau penuh Roh Kudus. Sekarang keempat, bahasa roh atau kadang-kadang disebut bahasa lidah. Ayat 4b sama dengan ayat 11, kita baca ayat 4-nya saja. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus. Lalu, jadi kita tekankan ayat 4b-nya ya. Mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain, seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Saudara, beberapa hal ingin saya bahas ya. Poin A, bahasa roh ini adalah suatu karunia Roh Kudus yang menyebabkan rasul-rasul itu bisa berbicara dalam bahasa-bahasa lain yang sebelumnya tidak mereka kenal atau tidak pernah mereka pelajari sama sekali. Kalau saya bicara bahasa Inggris itu bukan bahasa roh, karena saya pernah belajar bahasa Inggris. Saya pernah belajar bahasa apapun. Kalau saya bicara bahasa itu bukan bahasa roh. Tapi kalau saya tidak pernah bicara bahasa itu, tahu-tahu bisa bahasa itu, maka itulah modelnya bahasa roh. Jadi bahasa roh sebetulnya betul-betul harus berupa bahasa. Bahasa orang. Ada sekelompok orang di dunia ini yang menggunakan. Tapi orang yang berbahasa roh ini tidak pernah belajar bahasa itu, tahu-tahu bisa. Lah bahasa roh harusnya seperti itu. Bukan syawala itu bukan bahasa. 1-2 kata diulang terus itu bukan bahasa. Vocabulary tidak ada, gramatika tidak ada, itu bukan bahasa dan itu juga bukan bahasa roh. Saudara, tentang poin ini ada orang yang berpandangan bahwa
Sebetulnya para rasul itu tetap berbicara dalam bahasa mereka sendiri. Mereka bicara bahasa Arab ya. Tapi orang-orang yang mendengarnya, mendengar itu dalam bahasa mereka masing-masing. Jadi misalnya saya tetap bicara bahasa Indonesia, tapi lalu di sini Indra nerimanya dalam bahasa Perancis, dia orang Perancis ngerti dia. Chandra orang Yahudi, dia dengarnya dalam bahasa Ibrani, dan sebagainya. Tapi saya tetap ngomong bahasa Indonesia. Itu pandangan itu. Dan mereka punya argumentasi. Pertama coba kita lihat poin 1 ayat 6 sampai ayat 11. Ketika turun bunyi itu, berkerumunlah orang banyak. Mereka bingung karena mereka masing-masing mendengar rasul-rasul itu berkata-kata dalam bahasa mereka sendiri. Mereka menekankannya mereka mendengar. Tapi sebetulnya lanjutannya rasul-rasul itu berkata-kata dalam bahasa mereka sendiri. Dalam bahasa mereka orang banyak itu. Mereka semua tercengang-cengang dan heran lalu berkata, bukankah mereka semua yang berkata-kata itu orang Galilea? Bagaimana mungkin kita masing-masing mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri, yaitu bahasa yang kita pakai dan sebagainya. Kita loncat ke ayat 11 bagian B. Kita mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri tentang perbuatan-perbuatan besar yang dilakukan Allah. Jadi 3 kali saudara ya. Ayat 6, ayat 8 dan ayat 11 dikatakan mereka atau kita masing-masing mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa mereka atau bahasa kita sendiri. Tapi saudara, lihat ayat 4 lebih jelas lagi ya. Kita baca sekali lagi ayat 4-nya. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus. Lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Mereka ini pasti rasul-rasulnya, bukan yang mendengar. Ya, jadi mereka yang berkata-kata dalam bahasa lain seperti yang diberikan Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Terjemahannya sudah benar. Saya tidak merasa perlu untuk membandingkannya dengan terjemahan-terjemahan dari Alkitab bahasa Inggris. Jelas dikatakan bahwa mereka itu para rasul mulai berkata-kata dalam bahasa lain seperti yang diberikan oleh Roh itu atau Roh Kudus kepada mereka untuk mengatakannya. Jadi saudara, mujizat itu dilakukan oleh Roh Kudus dalam diri para rasul, bukan dalam diri para pendengarnya. Tidak. Para rasulnya yang berbicara dalam bahasa-bahasa lain atau bahasa roh, bahasa dari orang banyak itu. Dan kalau demikian tentu bukan hal yang aneh bahwa dalam ayat 6, 8, dan 11 3 kali tadi dikatakan bahwa orang-orang itu mendengar para rasul bicara dalam bahasa mereka masing-masing. Memang para rasulnya bicara dalam Arab, dalam apa, tidak tahu bahasa apa saja. Pokoknya yang orang-orang itu mengerti. Rasulnya tidak pernah belajar bahasa itu, bicara bahasa itu. Juga tambahan argumentasi adalah keheranan dari orang-orang itu, karena mereka tahu para rasul itu orang-orang Galilea, dan mereka tahu juga para rasul tidak pernah keluar atau belajar bahasa-bahasa mereka itu tidak pernah. Kok tahu tuh bisa bahasa mereka dari mana? Jelas ini mendukung bahwa para rasul itulah yang bicara dalam bahasa-bahasa orang itu pada waktu mereka bicara bahasa roh. Ayat 7 dan ayat 8 kita baca ya. Mereka, ini para pendengar ya, semua tercengang-cengang dan heran lalu berkata, bukankah mereka semua, ini para rasul yang berkata-kata itu orang Galilea? Bagaimana mungkin kita masing-masing mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri, yaitu bahasa yang kita pakai di negeri asal kita. Jadi saudara, hari raya Pentakosta ini kan memang hari di mana orang-orang Yahudi dari luar Israel harus kembali ke Yerusalem. Diharuskan 3 hari raya orang laki harus ke Yerusalem, dan ini salah satu hari itu. Jadi mereka yang dari Arab, mereka bisa bahasa Arab.
Dari Libya, mungkin nggak tahu bahasanya Libya bahasa apa. Saya tidak ngerti dari mana saja, bahasanya lain-lain. Mereka datang ke Yerusalem. Rasul-rasul ternyata bicara bahasa mereka. Padahal rasul-rasul orang Galilea dan tidak pernah belajar bahasa-bahasa mereka. Ini komentar Calvin tentang ayat 6. Di sana ada suatu fakta yang lebih jauh yang juga dicatat di sini, bahwa negeri dalam kurung dan tanah kelahiran atau asal dari rasul-rasul diketahui secara umum. Jadi orang banyak tahu, ya. Dan ini juga diketahui secara umum bahwa mereka tidak pernah pergi keluar dari negeri mereka untuk belajar bahasa-bahasa asing. Orang-orang itu tahu rasul-rasul asalnya dari mana, lahirnya di mana, Galilea, dan mereka tahu juga tidak pernah para rasul belajar bahasa lain, pergi ke luar negeri belajar bahasa lain, tidak pernah. Jadi jelas para rasulnya yang bicara dalam bahasa-bahasa dari orang banyak itu, padahal mereka tidak pernah belajar. Itu bahasa roh yang pertama, dan itu bahasa roh yang sesungguhnya. Harus bicara bahasa manusia. Orang karismatik kalau diserang, mengapa bahasa roh mereka bunyinya sama semua? Ya memang tidak semua sama, tapi mayoritas sama ya. Coba saya pergi ke gereja atau perguruan karismatik, lalu dengarkan kiri kanan, muka belakang. Pada umumnya ya saya wala-wala dan sebagainya. Kalaupun beda, ya banyak yang sejenis sekelompok sama-sama gitu ya. Mengapa bahasa roh mereka bunyinya sama semua? Seringkali mereka menjawab, oh itu, kamu itu tidak ngerti. Itu kayak mesin pengirim telegram. Ya kalau mau diubah kayak HP ya. HP yang kuno kan pakai tombol. Tak 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 tak, bunyinya kan tak 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 tak. Tapi yang terima apa tulisannya tak 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 tak? Enggak, di sana terimanya tulisannya bisa dimengerti. Bahasa lu juga gitu kata dia. Ngomongnya sama semua. Tapi ini mereka katakan mungkin disampaikan kepada Tuhan untuk gimana? Tuhan yang ngerti. Ini kalimat-kalimat yang dia ngerti. Ini jelas jawaban omong kosong. Jawaban ini hanya menggunakan ilustrasi, telegram, HP, apapun, tapi tidak ada dasar Alkitabnya. Dasar Alkitabnya sebetulnya yang kita baru pelajari ayat 4 ini, di mana memang yang bicara bahasa roh itu berbicara dalam bahasa-bahasa yang berbeda-beda yang tidak pernah mereka pelajari. Dan karena itu memang suatu bahasa tidak harus punya vocabulary, harus punya gramatika, harus ada kata-kata yang berbeda. Saya kadang-kadang dengar lagu dalam bahasa Rusia. Ada satu lagu di YouTube dalam bahasa Rusia. Saya sangat senang. Saya tidak ngerti satu kata pun, saudara. Tapi saya tahu itu bahasa. Mereka tidak ngomong siapa wala-wala. Jangan ngomong satu dua kata diulang terus. Tahu itu bahasa. Mendengar film atau apapun, tahu ada orang ngomong bahasa Perancis, saya tidak ngerti satu kata pun bahasa Perancis. Tapi saya bisa tahu itu bahasa. Pada waktu saya mendengar siapa wala-wala, saya tahu itu bukan bahasa. Dan kalau bukan bahasa, itu juga bukan bahasa roh. Kalau bahasa roh itu adalah syawala-wala itu, saya juga bisa ngomong. Saya tadi sudah ngomong bolak-balik. Penipu-penipu yang ngomong syawala-wala sebelum berdoa, seakan-akan mereka punya bahasa roh, karena mereka takut atau malu atau merasa tidak enak kalau aku ini chairman, aku ini pendeta, tapi doktrin gerejaku kalau tidak bahasa roh berarti tidak punya Roh Kudus atau tidak dipenuhi Roh Kudus. Jadi yang ngomong saja siawala-wala.
Saya ajari saudara cara yang lebih baik. Hancurkan ajaran tolol ini. Bahwa orang yang punya Roh Kudus atau dipenuhi Roh Kudus tidak harus bahasa roh. Ini yang diajarkan. Menggantikan ajaran salah tadi. Orang yang punya Roh Kudus atau dipenuhi Roh Kudus harus bicara bahasa roh. Buang itu. Gantikan dengan yang tadi. Maka saudara berhenti, tidak usah masukkan. Dan orang yang lain juga berhenti, tidak usah masukkan. Kenapa takut meralat suatu ajaran? Kalau memang itu salah, kalau tidak terima itu salah, ayo debat sama saya. Saya tantang siapapun. Tiru saya, tadi saya meralat ajaran saya. Saya tidak malu meralat. Padahal itu sangat sepele ya, yang tadi. Tapi keharusan bahasa roh untuk orang yang punya Roh Kudus ini jauh lebih penting. Harus berani meralat. Harus punya kerendahan hati untuk meralat. Harus punya hati yang begitu meninggikan otoritas Alkitab, tunduk pada ajaran yang nama Alkitabiah, dan membuang semua yang kita tahu tidak Alkitabiah. Nanti saya akan berikan argumentasi lebih banyak. Saya kepingin tahu saudara artikan bagaimana bisa menjadi ajaran seperti ajaran yang kamu ajarkan. Kalau poin 2, bagaimana dengan khotbah Petrus? Dalam Kisah Rasul 2 14-40. Tes kita kan kita baca sampai ayat 13 ya. Orang-orang ngejek mereka mabuk karena anggur manis. Lalu Petrus ngomong, bukan mabuk. Ini yang dikatakan Nabi, wow, dia khotbah terus. Terus sampai 3.000 orang bertobat dan sebagainya. Apakah Petrus khotbah ini juga bahasa roh? Kalau bahasa roh ini cuma satu bahasa, orang yang khotbah satu orang kok. Kalau Arab ya Arab dong itu misalnya. Makanya yang Yahudi dari Arab yang ngerti. Enggak ya. Calvin mengatakan bahwa di sini Petrus tidak bicara dalam bahasa roh khotbah ini. Tadi lain, ini lain. Kebanyakan orang-orang Yahudi itu juga mengerti bahasa Arab yang digunakan oleh Petrus. Biarpun mereka lama tinggal di Arab, mereka sudah bisa bahasa Arab, tapi mereka tetap bisa bahasa Arab. Jadi waktu mereka dengar Petrus khotbah bahasa Arab, bukan masalah bagi mereka. Ini bahasa Arab, bukan bahasa roh. Bahasa Petrus sejak dia lahir. Memang saat itu mereka bicara Arab, bukan Ibrani. Ibrani untuk sementara waktu yang cukup lama berhenti menjadi bahasa pembicaraan. Hanya digunakan orang-orang kelas tinggi, mungkin ahli Taurat dan imam dan sebagainya. Yang bawah semua berubah menjadi bahasa Arab. Dan Yunani tentu saja mereka bisa, karena penjajahan Romawi membuat mereka bisa bahasa Yunani. Jadi Aram dan Yunani. Tapi yang jelas saudara, ini bukan bahasa roh. Dan orang yang mendengar mayoritas bisa mengerti. Mungkin ada yang tidak mengerti, sudah lama sekali tinggal di Arab, berapa generasi. Ya kayak saya begini, Chinese yang sudah tidak tahu berapa generasi tinggal di Indonesia. Saya tidak bisa ngomong Cina. Ya kecuali kalau cuma ngitung iosan saya ngerti, wah ini saya ngerti, tapi ya tidak cukup untuk mengerti suatu pembicaraan, suatu khotbah ya terang tidak ngerti apa-apa. Jadi saudara, khotbah Petrus tidak mendukung bahwa dia itu bicara bahasa Arab lalu mereka semua dengar dalam bahasa masing-masing. Tidak. Ini bahasa Arab, mereka dengar bahasa Arab, mereka ngerti. Karena poin B. Sekarang ini argumentasi yang lebih banyak. Tidak semua orang yang memiliki Roh Kudus atau bahkan dipenuhi oleh Roh Kudus harus berbahasa roh. Ada banyak orang yang mengatakan bahwa bahasa roh harus dimiliki oleh orang yang penuh dengan Roh Kudus, dan mereka menggunakan Kisah Rasul 2 ini sebagai dasar. Lihat, ini terima Roh Kudus, lalu bicara bahasa roh. Kamu terima Roh Kudus juga harus bicara bahasa roh. Saudara, ini penafsiran salah dari orang yang tidak ngerti hermeneutics. Kenapa? Karena Kisah Rasul 2 ayat 4 ini seluruhnya ini cerita, demikian juga Kisah Rasul 10 ayat 46 misalnya. Ini cerita sejarah, saudara. Betul-betul terjadi ya. Dan semua
dari Alkitab yang seperti itu merupakan bagian Alkitab yang sifatnya deskriptif. Deskriptif itu menggambarkan apa yang terjadi pada saat itu. Dan rumus hermeneutiknya, bagian yang deskriptif berarti bagian yang berupa cerita sejarah tidak boleh dijadikan rumus. Atau mungkin protes, kenapa tidak boleh? Saudara, hermeneutik itu sebetulnya cuma akal sehat ya. Banyak yang akal sehat saja. Kalau saya cerita pada saudara, kemarin saya pergi ke Tretes. Di Pandaan, ban saya gembos. Gembos 2 sekaligus. Sampai saya terpaksa panggil mobil derek dan sebagainya. Cerita itu betul-betul terjadi. Saya tidak bohong, saya cerita. Saudara mendengar cerita itu sudah mengerti. Saya menyimpulkan bagaimana? Oh, Pak Budi pergi ke Pak Tretes di Pandaan banyak gembos, lalu masih diderek. Berarti setiap kali orang pergi ke Tretes, mobilnya mesti mogok di Pandaan dan mesti diderek. Begitu kesimpulan saudara. Saya tanya, ada orang gila yang menyimpulkan begitu? Kalau orang gila mungkin banyak. Tapi kalau saudara waras, saudara menyimpulkan begitu? Itu terjadi. Apakah itu rumus? Bukan. Apakah itu hukum? Norma? Harus terjadi pada orang lain? Harus bahkan terjadi lagi pada diri saya kalau saya pergi ke Tretes lagi? Tidak. Bisa terjadi, bisa. Harus terjadi? Tidak. Semua yang cerita sejarah, logikanya, kalau dipikir yang akal sehat, harus diartikan seperti itu. Bisa terulang. Tapi tidak harus. Kalau tidak harus berarti bukan hukum, bukan rumus, bukan norma. Jadi pada waktu di sini mereka terima Roh Kudus, lalu mereka bicara bahasa roh, itu bukan hukum, saudara. Demikian juga dalam Kisah Rasul 10:46. Saya berikan contoh lain ya. Yesus berpuasa 40 hari 40 malam di padang gurun lakinya. Apakah itu rumus? Hukum? Berarti orang Kristen harus pergi ke padang gurun dan berpuasa 40 hari 40 malam? Tidak ada keharusan. Contoh kedua, Yesus cuma punya 12 murid. Apa itu berarti seorang pendeta hanya boleh punya 12 jemaat? Dan sebuah sekolah teologi hanya punya 12 mahasiswa? Dan salah satu harus pengkhianat. Karena muridnya Yesus satu pengkhianat. Harus? Rumus? Norma? Kalau saudara jawab, ya saudara gila. Petrus bisa jalan di atas air. Sekalipun setelah itu tenggelam karena dia kurang percaya. Tapi sementara bisa. Yesusnya bisa. Apakah itu rumus? Lalu orang Kristen sekarang harus bisa berjalan di atas air? Coba saudara yang nyoba, tapi sebelum saudara jalan di atas air ngomong sama saya, nanti tak video. Tak masuk ke YouTube. Kalau saudara bisa dengan gampang percaya semua contoh ini bahwa ini bukan rumus. Kenapa menjadikan Kisah Rasul 2 orang terima Roh Kudus, penuh Roh Kudus, berbahasa roh? Ini cerita sejarah saudara. Mengapa ini dijadikan rumus? Ingat, ini hukum hermeneutik ya. Beda dengan kata-kata yang memang didaktik, bersifat mengajar. Jangan berzina, jangan mencuri, dan sebagainya. Bersukacitalah senantiasa. Itu bukan cerita sejarah, itu pengajaran. Itu hukum, itu rumus, itu mengikat. Dan kalau cerita sejarah, Yesus sembuhkan 10 orang kusta, Yesus bangkitkan Lazarus dari kematian. Itu cerita sejarah. Bisa diulang, bisa kalau dia mau. Tapi harus diulang, tidak ada keharusan. Jadi saudara, ini cerita yang bersifat deskriptif.
Semua tidak sejalan dalam Alkitab bersifat deskriptif. Tidak boleh dijadikan rumus atau norma dalam kehidupan kita. Dalam Lukas 1 ayat 67 dikatakan Zakaria, bapaknya Yohanes Pembaptis itu ya, penuh Roh Kudus dan dia lalu bernubuat. Ini aneh, penuh Roh Kudus bernubuat. Yang Kisah Rasul 2, penuh Roh Kudus bahasa roh. Ini penuh Roh Kudus bernubuat. Kalau mau dijadikan rumus, yang mana yang rumus? Yang itu atau yang ini? Harus bahasa roh atau harus bernubuat? Dua-dua enggak. Itu juga tidak sejarah kok. Itu bukan rumus juga. Dalam Kisah 19 ayat 6 dikatakan ada orang-orang yang menerima Roh Kudus dan lalu berbahasa roh dan bernubuat. Nah, bingung saudara ya. Ada kejadian di mana orang penuh roh atau punya roh, terima roh, cuma bernubuat. Ada yang cuma bahasa roh, ada yang bernubuat dan berbahasa roh. Yang mana yang rumus? Tiga-tiganya enggak, karena tiga-tiganya cerita sejarah. Bagaimana kalau saudara sudah jelaskan seperti itu? Orang Pentakosta atau karismatik ngotot, nggak bisa. Pokoknya rumus. Pokoknya saya repot saudara ya. Ini jawabannya. Kalau mereka pokoknya Kisah 2 ayat 4 itu orangnya terima Roh Kudus, penuh Roh Kudus, bicara bahasa roh, maka sekarang orang yang terima dan penuh Roh Kudus harus bicara bahasa roh. Ngotot seperti itu. Ini jawabannya. Perlu diingat tadi saudara. Saya hitung 1, 2, 3, 4 tadi itu apa? 1, bunyi seperti tiupan angin keras memenuhi seluruh rumah. 2, lidah-lidah seperti nyala api hinggap pada mereka masing-masing. 3, mereka terima roh atau penuh roh. 4, bahasa roh. Kenapa kok cuma diambil 2? Kalau kamu mau jadikan rumus, kenapa yang 2 ini bukan rumus? 1, angin. 2, api. 3, terima atau penuh roh. 4, bahasa roh. Kok enak sekali pilih yang 2 tok. Yang 2 ini kemana? Kalau memang saudara konsisten dan mau jadikan ini rumus, oke, konsisten lah. Saya ikuti pemikiran saudara, ini rumus. Kalau saudara terima Roh Kudus dan bicara bahasa roh, harus didahului dengan bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi rumah di mana saudara ada, dan harus ada lidah-lidah api yang hinggap pada semua orang. Maka saya setuju doktrin saudara. Saya kepengen tahu bisa terjadi bagaimana. Ayo buat sulapan. Nggak tahu David Copperfield sudah mati atau enggak. Cari pesulap yang hebat yang bisa tiru ini semua. Bahasa rohnya gampang ditiru, dipalsukan, hanya tinggal ngomong siawala-wala. Dan banyak orang terlalu bodoh untuk membedakan dan tidak mengerti bahwa itu palsu. Tapi kalau bunyi tiupan angin keras dan lidah seperti nyala api, saya kok ingin tahu saudara mau tirukan bagaimana. Dalam kitab suci ada peristiwa lain di mana orang percaya pada Kristus, dan karena itu jelas mereka menerima Roh Kudus. Bandingkan dengan Kisah Rasul 2:38 itu ada janji Tuhan ya. Tapi mereka tidak mendapatkan karunia bahasa roh. Kisah 2:41, 3.000 orang yang bertobat pada hari Pentakosta. Apakah mereka bahasa roh? Tidak ada. Kisah 8, 36 hari 38, orang yang percaya tapi tidak mendapat. Kisah 16, 14, 15, 31 sampai 33, kepala penjara dan keluarga tidak ada bahasa roh. Stefanus dikatakan penuh Roh Kudus. Kisah 7 ayat 55, tidak pernah dikatakan dia berbahasa roh. Lalu dengan dasar apa kamu berkata orang yang penuh roh harus bicara bahasa roh? Berarti Stefanus ini penuh roh tapi tidak bicara bahasa roh. Berarti penuh rohnya salah begitu? Apa bukan doktrin saudara yang ngawur? Masih kurang puas? Saya berikan argumentasi lain. 1 Korintus 12 ayat 8 10 dan 28 dan 30 jelas sekali menunjukkan bahwa karunia bahasa roh tidak diberikan kepada semua orang percaya, tapi hanya kepada orang-orang percaya tertentu saja, sebagian. Perhatikan ya, kita baca 1 Korintus 12 ayat 8 10 lalu loncat ayat 28 dan 30.
Sebab kepada seorang Roh memberikan karunia untuk berkata-kata dengan hikmat, dan kepada yang lain Roh yang sama memberikan karunia berkata-kata dengan pengetahuan. Kepada yang seorang Roh yang sama memberikan iman, dan kepada yang lain yang memberikan karunia untuk menyembuhkan. Kepada yang seorang Roh memberikan kuasa untuk mengadakan mujizat, dan kepada yang lain yang memberikan karunia untuk bernubuat, dan kepada yang lain lagi yang memberikan karunia untuk membedakan bermacam-macam roh. Kepada yang seorang yang memberikan karunia untuk berkata-kata dengan bahasa roh. Dalam Alkitab saudara bunyinya sama pada. Mungkin Alkitabnya orang karismatik, kepada semua orang yang memberikan karunia berkata-kata dengan bahasa roh. Begitu? Ada? Alkitab saya kok enggak ya? Kepada yang seorang yang memberikan karunia berkata-kata dengan bahasa roh, dan kepada yang lain yang memberikan karunia menafsirkan bahasa roh itu. Berarti ini sebagian atau semua? Masih saya lanjutkan, ayat 28. Dan Allah telah menetapkan beberapa orang dalam jemaat, pertama sebagai rasul, kedua sebagai nabi, ketiga sebagai pengajar. Ini sebetulnya semua punya karunia masing-masing ya. Selanjutnya mereka mendapat karunia mengadakan mujizat, untuk menyembuhkan, untuk melayani, untuk memimpin, dan untuk berkata-kata dalam bahasa roh. Sekarang ayat 29-nya suatu pertanyaan. Adakah mereka semua rasul atau nabi atau pengajar? Jawabannya apa? Ya apa enggak? Jelas sekali jawabannya tidak. Masa semua rasul? Nggak mungkin. Adakah mereka semua mendapat karunia untuk mengadakan mujizat? Jelas jawabannya tidak. Atau untuk menyembuhkan? Jawabannya juga tidak. Atau untuk berkata-kata dalam bahasa roh, atau untuk menafsirkan bahasa roh? Semua jawabannya tidak. Tafsirkan ayat ini sehingga cocok dengan ajaran atau kepercayaan saudara bahwa orang yang punya roh atau penuh roh harus bicara bahasa roh. Seluruh teks berkata yang seorang karunia ini, seorang karunia itu, seorang ini, seorang itu, dan sebagainya. Lalu seorang karunia bahasa roh, yang lain karunia penafsiran bahasa roh. Jelas hanya sebagian. Poin C. Bahasa roh bukanlah karunia yang terutama. Bahkan bisa dikatakan itu adalah karunia yang terendah, atau salah satu dari yang terendah, bersama-sama dengan karunia penafsiran bahasa roh. Nah ini lagi ajaran yang saya tabrakan frontal dengan sangat banyak orang karismatik dan pentakosta. Mereka anggap bahasa roh itu karunia yang nomor satu. Nggak punya itu, wah sudah cilaka. Punya itu, wah nggak perlu punya yang lain rasanya. Saya anggap terendah. Saya tidak menghina. Dalam perbandingan dengan karunia yang lain, ini memang terendah. Terlihat dari mana? Pertama saudara, dalam daftar karunia tadi saya berikan 1 Korintus 12 ayat 8 ayat 10 ada daftar. Lalu ayat 28 ayat 30 daftar lagi. Dalam dua daftar itu, karunia bahasa roh dan karunia penafsiran bahasa roh selalu ditempatkan pada urutan terakhir. Kalau dia memang terpenting, kenapa taruh paling belakang? Pikir sendiri, masuk akal enggak? Kedua, masih kurang puas. Baca seluruh 1 Korintus pasal 14. Seluruh 1 Korintus 14 menekankan karunia bernubuat itu ditinggikan. Jauh lebih penting, jauh lebih berguna, ditinggikan daripada karunia berbahasa roh. Itu direndahkan dalam perbandingan, bukan dihina ya. Dalam perbandingan memang direndahkan. Itu ditinggikan, ini direndahkan. Jadi jangan bilang Budi Astali menghina karunia bahasa roh, tidak. Dalam perbandingan itu karunia terendah. Tetap berguna, bisa berguna. Kalau enggak, Tuhan tidak akan berikan. Mari kita baca untuk membuktikannya. Nah, untuk memperjelas, maka bagian-bagian dari 1 Korintus 14 yang menunjukkan perbandingan antara dua karunia ini, karunia bernubuat yang ditinggikan dan karunia bahasa roh yang direndahkan, saya letakkan dalam kotak. Jadi perhatikan khususnya yang saya letakkan dalam kotak ya. Kita mulai baca 1 Korintus 14 ayat 1 sampai 40. Ayat 1, kejarlah kasih itu dan usahakanlah dirimu memperoleh karunia-karunia roh, terutama karunia untuk bernubuat.
Kalau memang bahasa roh terpenting ya usahakanlah untuk dapat karunia bahasa roh kan. Nah tentang usahakanlah saya tidak akan jelaskan saat ini. Tapi itu bukan berarti kita betul-betul mesti berusaha cari mati-matian untuk dapat. Bukan itu artinya. Ya tapi dari ini sudah kelihatan bernubuat lebih penting. Karena yang disuruh usahakan dapat ini adalah bernubuat, bukan bahasa roh. Sekarang kita lihat 2 dan 3 dalam kotak ya. Siapa yang berkata-kata dengan bahasa roh tidak berkata-kata kepada manusia tetapi kepada Allah. Sebab tidak ada seorang pun yang mengerti bahasanya oleh roh yang mengucapkan hal-hal yang rahasia. Tetapi siapa yang bernubuat, ia berkata-kata kepada manusia, ia membangun, menasihati dan menghibur. Manfaatnya ditunjukkan. Ia membangun, menasihati dan menghibur. Yang bahasa roh, tidak ada yang ngerti. Mana bisa ada manfaatnya? Ya, jadi ini kelihatan perbandingannya. Ayat 4. Siapa yang berkata-kata dengan bahasa roh, ia membangun dirinya sendiri. Ada yang mengatakan bahwa ini bahasa sinis. Sebetulnya dia tidak bangun siapapun. Tapi siapa yang bernubuat, ia membangun jemaat atau gereja. Mana lebih penting? Kelihatan nanti. Sekarang ayat 5. Aku suka supaya kamu semua berkata-kata dengan bahasa roh. Biasanya orang Kalimantan kutip ini berhenti di sini. Tapi ayat ini ada lanjutan. Tetapi lebih daripada itu, supaya kamu bernubuat. Jadi kalau lebih kepingin berbahasa roh atau bernubuat, Paulus lebih kepingin jemaat Korintus yang mana nih? Dia kepingin semua bahasa roh, tapi lebih kepingin semua bernubuat. Sebab orang yang bernubuat lebih berharga daripada orang yang berkata-kata dengan bahasa roh. Kecuali kalau orang itu juga menafsirkannya sehingga jemaat dapat dibangun. Bahasa roh diucapkan di dalam jemaat tanpa tafsiran, tidak ada gunanya. Kecuali ada menafsirkan, maka ini menjadi sama seperti nubuat, bisa dimengerti. Kalau bernubuat orang ngerti, maka lebih berharga. Eksplisit ya, eksplisit ini. Dan ini didaktik, ini bukan cerita sejarah, ini pelajaran betul. Orang yang bernubuat lebih berharga daripada orang yang berkata-kata dengan bahasa roh. Bernubuat itu dalam bahasa biasa, dalam bahasa yang mereka mengerti, dia mengerti biasa, lebih berharga. Kalau kamu katakan bahasa roh itu karunia terutama, kamu tabrak ayat ini dan kamu injak-injak ayat ini. Saya lanjutkan ayat 6. Jadi saudara-saudara, jika aku datang kepadamu dan berkata-kata dengan bahasa roh, apakah gunanya itu bagimu jika aku tidak menyampaikan kepadamu penyataan Allah atau pengetahuan atau nubuat atau pengajaran? Sama halnya dengan alat-alat yang tidak berjiwa, tetapi yang berbunyi seperti seruling dan kecapi. Bagaimanakah orang dapat mengetahui lagu apakah yang dimainkan seruling atau kecapi kalau keduanya tidak mengeluarkan bunyi yang berbeda? Atau jika nafir tidak mengeluarkan bunyi yang terang, siapakah yang menyiapkan diri untuk berperang? Demikianlah juga kamu yang berkata-kata dengan bahasa roh. Jika kamu tidak mempergunakan kata-kata yang jelas, bagaimanakah orang-orang dapat mengerti apa yang kamu katakan? Kata-katamu sia-sia saja kamu ucapkan di udara. Ada banyak, entah berapa banyak macam bahasa di dunia. Sekalipun demikian, tidak ada satupun di antaranya yang mempunyai bunyi yang tidak berarti. Seperti syawala-wala, tidak ada. Ya. Tetapi jika aku tidak mengetahui arti bahasa itu, aku menjadi orang asing bagi dia yang mempergunakannya, dan dia orang asing bagiku. Demikian pula dengan kamu. Kamu memang berusaha untuk memperoleh karunia-karunia roh. Tapi lebih daripada itu, hendaklah kamu berusaha mempergunakannya untuk membangun jemaat. Karena itu, siapa yang berkata-kata dengan bahasa roh, ia harus berdoa supaya kepadanya diberikan juga karunia untuk menafsirkannya. Jadi ini satu-satunya karunia yang bisa diminta. Saya pernah katakan ya, kita tidak bisa berdoa minta karunia. Hanya satu ini. Dan itu pun dengan syarat sudah punya karunia bahasa roh, baru bisa minta karunia menafsirkan bahasa roh. Ayat 14. Sebab jika aku berdoa dengan bahasa roh, maka rohku lah yang berdoa, tapi akal budiku tidak turut berdoa. Jadi apakah yang harus kubuat? Aku akan berdoa dengan rohku, tapi aku akan berdoa juga dengan akal budiku. Aku akan menyanyi dan memuji dengan rohku, tapi aku akan menyanyi dan memuji juga dengan akal budiku. Sebab jika engkau mengucap syukur dengan rohmu saja, bagaimanakah orang biasa yang hadir sebagai pendengar dapat mengatakan amin atas pengucapan syukurmu? Bukankah ia tidak tahu apa yang kau katakan? Sebab sekalipun pengucapan syukurmu itu sangat baik, tapi orang lain tidak dibangun olehnya. Aku mengucap syukur pada Allah bahwa aku berkata-kata dengan bahasa roh lebih daripada kamu semua. Laki-laki ada 18 sering dikutip oleh orang-orang karismatik.
Ini Paulus mengucap syukur karena perkataan bahasa roh lebih daripada semua. Baca lanjutannya. Tetapi ayat 19, dalam pertemuan jemaat aku lebih suka mengucapkan yang dapat dimengerti untuk mengajar orang lain juga daripada beribu-ribu kata dengan bahasa roh. Beribu-ribu kata ini seharusnya 10.000 kata. 10.000 kata itu kalau khotbah kira-kira 1,5 jam, saudara. Paulus lebih suka mengucapkan 5 kata yang bisa dimengerti dalam bahasa biasa. Itu bisa mempertobatkan orang. Percayalah kepada Tuhan Yesus Kristus. Itu 5 kata. Percaya Kristus maka kamu selamat. Itu 5 kata. Bisa membangun. Bertobatlah dari dosamu. Cuma 3 kata. Bisa berguna. Tapi syawala-wala 1,5 jam. Tidak ada kebenaran. Siapa yang dibangun? Saya lanjutkan ayat 20. Saudara-saudara, janganlah sama seperti anak-anak dalam pemikiranmu. Jadilah anak-anak dalam kejahatan, tetapi orang dewasa dalam pemikiranmu. Dalam hukum Taurat ada tertulis, oleh orang-orang yang mempunyai bahasa lain dan oleh mulut orang-orang asing, aku akan berbicara pada bangsa ini. Namun demikian mereka tidak akan mendengarkan aku, firman Tuhan. Sekarang ayat 22. Karena itu karunia bahasa roh adalah tanda, bukan untuk orang yang beriman, tapi untuk orang yang tidak beriman. Sedangkan karunia untuk bernubuat adalah tanda, bukan untuk orang yang tidak beriman, tetapi untuk orang yang beriman. Jadi, kalau seluruh jemaat berkumpul bersama-sama, tiap-tiap orang berkata-kata dengan bahasa roh, lalu masuklah orang-orang luar atau orang-orang yang tidak beriman, tidakkah akan mereka katakan bahwa kamu gila? Ini yang tadi saya katakan, yang ngomong Paulus bukan saya, firman Tuhan. Orang masuk, lihat sak gereja, bilang siapa-siapa, tidak akan mereka katakan gila, dan mereka benar. Tidak ada Paulus di sini katakan yang ngomong gila ini yang salah. Lain dengan yang tadi menitik mabuk dengan anggur manis, itu ngawur memang. Tapi kalau seperti ini, kelihatannya bahasa rohnya orang Korintus zaman itu seperti bahasa roh yang kebanyakan pada saat ini. Kalau orang luar masuk dianggap gila, saudara. Nah sekarang bandingkan ayat 24-nya. Tetapi kalau semua bernubuat, lalu masuk orang yang tidak beriman atau orang baru, dia tidak berkata gila, ya. Dia akan diyakinkan oleh semua dan diselidiki oleh semua. Segala rahasia yang terkandung dalam hatinya akan menjadi nyata, sehingga ia akan sujud menyembah Allah dan mengaku sungguh Allah ada di tengah-tengah kamu. Kalau nubuat mungkin mempertobatkan. Kalau semua bahasa roh, dia akan mengatakan kamu gila. Pentingnya mana? Pikir sendiri. Ayat 26. Jadi bagaimana sekarang saudara-saudara? Bila mana kamu berkumpul ya. Jadi ini persekutuannya. Ini konteks dari ayat 27-28. Hendaklah tiap-tiap orang mempersembahkan sesuatu. Yang seorang mazmur, yang lain pengajaran, atau penyataan Allah, atau karunia bahasa roh, atau karunia untuk menafsirkan bahasa roh. Tetapi semuanya itu harus dipergunakan untuk membangun. Jika ada yang berkata-kata dengan bahasa roh dalam perkumpulan tadi, ini konteksnya ayat 26 ya, biarlah 2 atau sebanyak-banyaknya 3 orang, seorang demi seorang, dan harus ada seorang lain untuk menafsirkannya. Jika tidak ada orang yang dapat menafsirkannya, hendaklah mereka berdiam di dalam pertemuan jemaat dan hanya boleh berkata-kata kepada dia sendiri dan kepada Allah. Ini nanti saya komentari sendiri. Ayat 29 tentang nabi-nabi. Baiklah 2 atau 3 orang di antaranya berkata-kata dan yang lain menanggapi apa yang mereka katakan. Tetapi jika seorang lain yang duduk di situ mendapat penyataan, maka yang pertama harus berdiam diri. Dan sama harus giliran, ya. Ayat 31, sebab kamu semua boleh bernubuat seorang demi seorang, sehingga kamu semua dapat belajar dan beroleh kekuatan. Karunia nabi takluk kepada nabi-nabi, sebab Allah tidak mengendaki kekacauan tapi damai sejahtera. Kalau semua syawala-wala karu-karuan itu kekacauan. Sekarang kita loncat ayat 34 sampai 38, tidak usah. Kita loncat ke ayat 39. Karena itu saudara-saudaraku, usahakanlah dirimu untuk memperoleh karunia untuk bernubuat. Dan janganlah melarang orang yang berkata-kata dengan bahasa roh.
Kalau karunia bernubuat disuruh mengusahakan untuk memperoleh. Kalau berbahasa roh cuma jangan dilarang. Berarti penting yang mana? Ingat ya, saya katakan usahakanlah untuk memperoleh itu bukan berstruktur berusaha untuk masing-masing dapat, bukan itu artinya. Mungkin lain kali akan saya buat video tentang hal itu, menjelaskan arti itu. Sekarang bukan waktunya. Karena ayat 40, tapi segala sesuatu harus berlangsung dengan sopan dan teratur. Kalau semua syawala-wala, apalagi ada banyak yang geblak, apalagi kita jadi total blessing, itu kegilaan. Kan saya perhatikan khususnya ayat 27-28, saya berikan dalam bagian ini, saya ulang. Ini memberikan 3 hukum penggunaan bahasa roh dalam kebaktian atau persekutuan. Kalau pribadi tidak berlaku ya. Dalam persekutuan atau kebaktian, yang pada zaman sekarang diinjak-injak, dilanggar habis-habisan. Untuk jelasnya saya baca ulang ayat 27-28. Jika ada yang berkata-kata dengan bahasa roh, dialah 2 atau sebanyak-banyaknya 3 orang. Itu hukum pertama. 2 atau maksimum 3. Hukum kedua, yang warna merah, seorang demi seorang. Hukum ketiga, yang warna biru, dan harus ada seorang lain untuk menafsirkannya. Jika tidak ada orang yang dapat menafsirkannya, hendaklah mereka berdiam diri dalam pertemuan jemaat dan hanya boleh berkata-kata pada dirinya sendiri dan kepada Allah. Sekarang dalam pertemuan-pertemuan, persekutuan dan kebaktian karismatik yang bahasa roh berpuluh-puluh, beratus-ratus, kalau tidak beribu-ribu, itu sama melanggar yang pertama. 2 atau maksimum 3. Hukum pertama diinjak. Mereka berbareng. Ini hukum kedua mengatakan seorang demi seorang mesti giliran. Hukum kedua diinjak-injak. Ketiga, harus ada yang menafsirkan, kalau tidak tutup mulutmu. Mereka bilang syawala-wala, tafsirannya apa? Tidak ada yang nafsir. Dan mereka bilang, oh itu bahasa rohnya Korintus lain dengan bahasa rohnya saya. Semua bahasa roh dalam Alkitab menggunakan istilah Yunani glosa. Tidak ada 2 macam, cuma ada 1 macam. Dan yang diberikan pada hari Pentakosta, bahasa manusia yang bisa dimengerti oleh orang-orang tertentu, tapi mereka sendiri yang bicara tidak pernah belajar. Jadi jangan omong kosong dengan bilang ada 2 jenis bahasa roh. Nonsense. Dari dasar ayat kalau memang ada, tidak ada satupun. Kan saya lanjutkan saudara. Poin D saudara, karunia bahasa roh adalah suatu karunia yang bersifat mujizat, dan karena itu tidak bisa dipelajari atau dilatih. Karunia-karunia itu terbagi dalam 2 kelompok ya. Karunia nyanyi itu bisa dilatih. Memang kalau orang seperti saya nyanyi, dilatih bagaimanapun ya tidak bisa bagus. Kalau orangnya sangat bakat, dilatih menjadi lebih bagus. Ini bisa diperbagus dengan latihan. Orang yang punya karunia khotbah tidak pernah latihan. Waktu saya pertama khotbah saudara, waduh, orang-orang sampai bilang, ini dia yang khotbah jangka 1 bulan ganti mimbar. Kalau saya nunjuk begini tangannya buak, nunjukin buak, salah tingkah, wih tangan gedabrukan saya di mimbar. Tapi pendeta saya melihat orang ini ada karunia, dilatih dan akhirnya saya bisa khotbah, saya bisa ngajar. Kalau orang tidak punya karunia khotbah, dilatih bagaimanapun tidak bakal bisa. Omongannya bulat, tidak kalau mau dilatih khotbah, tidak bakal bisa saudara. Itu semua karunia karena sifatnya biasa, sifatnya bukan mujizat. Itu bisa dilatih, diperbaiki, ditingkatkan. Tapi karunia sifatnya mujizat, nggak bisa. Karunia menyembuhkan misalnya, karena melakukan mujizat, karunia bernubuat yang betul-betul seperti nabi,
karunia bahasa roh, karunia penafsiran bahasa roh. Semua ini atau saudara punya atau saudara punya. Minta tidak boleh, belajar atau latihan, ini karunia mujizat kok. Tidak bisa dipelajari atau dilatih. Dalam Kisah Rasul 2 ini, hari Pentakosta, untuk pertama kalinya dalam sejarah Alkitab terjadi orang-orang yang bicara dalam bahasa roh. Bagaimana mereka mendapatkannya? Apakah mereka berdoa memintanya? Mereka memang berdoa, tapi tidak dikatakan mereka berdoa minta bahasa roh. Mereka tidak tahu kalau ada bahasa roh. Apakah mereka mempelajarinya? Apakah mereka melatihnya? Tirukan saya. Omongkan apa saja yang kamu tidak ngerti. Ada? Adalah tolol dan senting, omong kosong. Sama sekali tidak ada. Ini karunia sifatnya mujizat, sehingga atau kita diberi atau kita tidak diberi, atau kita punya atau kita tidak punya. Tak bisa dilatih, tak bisa ditingkatkan. Dalam tafsirannya tentang Kisah 2 ayat 4, Calvin membicarakan tentang Paulus yang mempunyai karunia bahasa roh dalam 1 Korintus 14 ayat 18. Dan dia berkata demikian, ia tidak mendapatkan keahlian ini oleh pembelajaran dan kerajinan atau kepandaian sendiri, tapi ia mempunyainya oleh karunia dari roh. Karunia yang non mujizat pun ya, karunia khotbah itu tidak bisa diminta. Kalau saudara sudah ngomong 5 menit saja bulat, tidak karu-karuan, sudah pasti saudara punya karunia berkhotbah. Minta karunia khotbah sampai mendem, saya jamin tidak dikasih. Tidak ada karunia bisa kita minta, itu tidak ada, kecuali yang tadi itu satu, karunia penafsiran bahasa roh. Itu pun kalau sudah punya karunia bahasa rohnya yang asli. Dimanapun dalam Alkitab, kita tidak pernah melihat orang mempelajari atau melatih atau mengusahakan bahasa roh. Karena itu semua bahasa roh, saya ulang, karena itu semua bahasa roh yang dipelajari atau dilatih atau diusahakan adalah palsu dan berasal dari orangnya sendiri. Kalau saudara adalah orang yang punya bahasa roh hasil latihan, ingat saudara sedang memalsukan karunia Allah, dan itu bukan dosa yang ringan. Bertobatlah. Kalau sudah kita masuk dalam bagian ketiga, penekanan dari hari Pentakosta. Banyak orang yang kalau membahas Pentakosta selalu menekankan bahasa roh, khususnya kalangan karismatik dan sebagainya. Pada saudara, sekalipun memang pada hari itu terjadi bahasa roh, tapi yang paling ditekankan dalam hari Pentakosta itu bukan bahasa rohnya, tapi pekabaran Injil. Itu yang paling ditekankan. Ini bisa terlihat dari mana? Pertama saudara, Roh Kudus memang diberikan supaya mereka bisa memberitakan Injil. Mari kita lihat beberapa teks dalam Alkitab ya. Lukas 24, 46. Katanya kepada mereka, ada tertulis demikian, Mesias harus menderita dan bangkit dari antara orang mati pada hari yang ketiga. Dan lagi, dalam namanya berita tentang pertobatan dan pengampunan dosa harus disampaikan kepada semua bangsa, mulai dari Yerusalem. Kamu adalah saksi dari semuanya ini. Yang warna biru itu menyuruh mereka nginjil kan ya. Tapi ayat 49, dan aku akan mengirim kepadamu apa yang dijanjikan Bapakku, tetapi kamu harus tinggal dalam kota ini. Jangan langsung pergi nginjil, tinggal dulu sampai kamu diperlengkapi dengan kekuasaan dari tempat tinggi. Dan setelah hari Pentakosta terjadi, baru mereka boleh nginjil. Jadi Roh Kudus memang diberikan supaya mereka bisa memberitakan Injil. Bukan bahasa rohnya yang ditekankan saudara. Sekarang kita lihat Kisah Rasul 1 ayat 8. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Laki-laki itu menjadi saksi, berarti untuk menginjil harus terima kuasa, harus Roh Kudus turun ke atas kamu. Tidak punya Roh Kudus, tidak ada kuasa, Injil yang tidak ada guna. Lalu kita lihat lagi Yohanes 15 ayat yang ke-26. Jikalau penghibur, ini jelas Roh Kudus ya,
Yang akan kuutus dari Bapa datang, yaitu roh kebenaran yang keluar dari Bapa. Ia akan bersaksi tentang aku. Kalau Roh Kudus itu bersaksi tentang Kristus, saudara punya Roh Kudus dan penuh Roh Kudus, mestinya saudara juga bersaksi tentang Kristus. Saudara kan banyak memberitakan Injil, bukankah demikian? Kenapa banyak orang Kristen tidak memberitakan Injil? Terus gembar-gembor bahasa roh tapi tidak pernah memberitakan Injil. Kalau memberitakan Injil, Injilnya disimpangkan lagi ya. Injilnya Injil mujizat, Injil jadi kaya, dan segala macam omong kosong. Karena poin kedua, semua ini terjadi di Yerusalem pada hari Pentakosta. Saudara, mengapa Allah memilih kota Yerusalem? Dan mengapa Allah memilih hari Pentakosta? Calvin beranggapan karena pada hari Pentakosta, sudah saya katakan tadi ya, semua Yahudi diharuskan datang ke Yerusalem ya. Maka kota Yerusalem penuh sesat. Semua Yahudi dari semua penjuru luar negeri dan sebagainya datang ke Yerusalem. Dan mereka semua kembali ke Yerusalem karena hal itu memang diperintahkan oleh Tuhan. Saya berikan ayatnya tapi tidak saya bacakan. Keluaran 23 ayat 14-17 dan Keluaran 34 ayat 22 dan 23. Nah, sekarang kita lihat ayat 5. Waktu itu di Yerusalem diam orang-orang Yahudi yang saleh dari segala bangsa di bawah kolong langit ini. Dua kata yang saya garis bawahi dan warna biru dan merah itu akan saya bahas ya. Pertama, kata diam. Kata diam itu tidak berarti bahwa mereka memang tinggal di sana, tidak ya. Tetapi hanya berarti bahwa pada saat itu mereka berada di sana. Yang kedua, poin B, kata-kata dari segala bangsa artinya dari negara-negara lain. Pada 3 hari raya mereka, dari luar negeri pun mereka datang ke Yerusalem. Saudara pergi gereja jauh sedikit, tidak mau cari gereja yang dekat, gak peduli sesat. Memang sesat, saudara ya. Mereka dari luar negeri mau datang, saudara. Perhatikan, ini sesuatu yang harus ditiru dari mereka. Jadi saudara, ayat 5 menunjukkan bahwa pada saat itu Yerusalem dipenuhi oleh orang-orang Yahudi dari negara-negara lain. Sekarang kita lihat ayat 6. Ketika turun bunyi itu, berkerumunlah orang banyak. Kata turun itu terjemahnya salah. Terjadi, ya. Ketika bunyi itu terjadi atau terjadi bunyi itu seperti itu ya. And when this sound occurred. Dan ketika bunyi itu terjadi. Bunyi apa yang dimaksudkan dalam ayat 6 ini? Ada 3 kemungkinan. Pertama, suara tiupan angin keras dalam ayat 2 tadi. Kedua, kabar tentang rasul-rasul yang berbahasa roh. Beritanya toh, beritanya tersiar. Ketiga, bahasa rohnya sendiri. Jadi ketika bunyi itu terjadi, tafsiran ketiga mengatakan bunyi itu adalah rasul-rasul bicara bahasa roh itu. Saya setuju dengan penafsiran yang ketiga. Jadi orang-orang Yahudi dari negara-negara lain pasti ikut berkerumun dan mendengarkan bahasa roh itu. Seandainya para rasul itu cuma bicara dalam bahasa Arab yang mereka mengerti, mereka mungkin tidak akan ngumpul. Tapi di sini mereka heran loh. Itu orang Galilea tidak pernah ke negara, aku tidak pernah belajar ngerti bahasa ini, bahasa dari mana? Mereka berkerumun mendengar bahasa roh itu. Dan apa yang mereka dengar? Apa dikatakan para rasul dalam berbahasa roh? Yang mereka dengar adalah perbuatan-perbuatan besar yang dilakukan Allah dalam ayat 11. Menurut saya ini menuju pada Injil. Perbuatan besar, Yesus mati, menderita, mati, dibangkitkan, naik ke surga, dan sebagainya. Saudara, mereka bahasa roh itu isinya, bagi yang ngerti artinya, itu perbuatan besar yang dilakukan Allah, dan itu Injil. Allah memilih saat ini supaya mereka semua bisa mendengar Injil. Dan supaya setelah itu mereka semua akan kembali ke negara mereka masing-masing. Sudah dengar, sudah terima, kembali sebarkan Injil di negaranya masing-masing.
Jadi semua ini jelas menunjukkan bahwa Pentakosta menekankan pekabaran Injil. Bukannya supaya mereka semua balik negaranya lalu bahasa roh wala-wala di negara masing-masing, tapi supaya mereka beritakan Injil. Karena poin yang ketiga, pada saat itu terjadi bahasa roh asli. Mengapa saat itu harus terjadi bahasa roh? Ya, pertama, kalau bukan suatu mukjizat, mereka mungkin tidak akan kumpul. Tapi saudara, juga karena orang-orang Yahudi dan negara-negara lain itu mempunyai bahasanya masing-masing. Adanya banyak bahasa itu menghalangi pekabaran Injil ya. Kalau rasul-rasul yang cuma bisa bahasa Aram, satu pergi ke Arab, satu pergi ke sana, mesti bicara bahasa lain lagi, macam-macam, ini repot. Kalau Injil hanya diberitakan dalam satu bahasa, maka Injilnya terhalang, terbatasi, dan orang sangat bisa lalu beranggapan, oh, Injil cuma diberitakan dalam bahasa Arab, berarti hanya ditujukan untuk satu bangsa. Sekarang Injil sudah diberitakan dalam macam-macam ratusan bahasa saja, tetap ada tujuan orang seberang. Injil itu cuma untuk orang Yahudi. Allah tidak mau hal itu terjadi. Kalau memang hanya untuk orang Yahudi, kenapa saat Pentakosta Injilnya diberitakan dalam macam-macam bahasa? Dengan cara ini maka, poin A, batasan bahasa dihancurkan dan Injil bisa tersebar. Dan poin B, orang tahu bahwa Injil itu bukan hanya untuk satu bangsa atau satu bahasa saja. Dengan demikian bahasa roh di sini membuktikan panggilan Allah untuk bangsa non-Yahudi. Injil itu bukan hanya untuk Yahudi, tetapi untuk semua bangsa. Dan saya tidak peduli agama mayoritasnya apa, Injil berlaku juga untuk mereka dan harus diberitakan untuk atau kepada mereka. Juga di sini ada suatu hal yang menarik. Dalam Kejadian 11 ada suatu peristiwa, yaitu peristiwa Menara Babel, di mana mula-mula bahasa mereka satu, tapi lalu mereka dirikan menara ke langit. Mereka mau bersatu, disuruh menyebar, mereka tidak mau. Allah kacau balaukan satu bahasa jadi banyak bahasa. Satu sama lain tidak ngerti, minta diambilkan palu, diambilkan alat barangkali. Tidak bisa kerjasama. Terpaksa mereka tersebar. Saya dulu kalau waktu sekolah teologi ya, kalau mendapatkan problem karena bahasa Inggris itu tetap problem terus sampai selesai sekolah, masih problem terus sudah. Bagaimanapun itu bukan bahasa ibu. Ngamuknya sama orang-orang Babel, gara-gara orang-orang Menara Babel kurang ajar. Kalau tidak begitu, semua bahasa di dunia cuma satu. Saya pergi sekolah dimanapun tidak repot lah. Gara-gara mereka, karena saya kesulitan. Tapi sudah ada poinnya. Allah satu memberikan banyak bahasa karena disebarkan manusia. Lah, Kisah Rasul 2 terjadi peristiwa Pentakosta, di mana Allah memberikan banyak bahasa justru supaya semua manusia datang atau bersatu dalam Kristus. Injilnya tersebar kepada semua datang kepada Kristus, bersatu di dalam Kristus. Semua hal-hal di atas ini jelas menunjukkan bahwa penekanan dari Pentakosta adalah pekabaran Injil. Sekarang kita masuk dalam poin yang keempat, hal-hal yang penting tentang pemberitaan Injil. Pertama, saudara, kalau kita memberitakan Injil, selalu akan mungkin muncul reaksi negatif. Ini cerita, jadi bukan rumus, saudara. Tapi mungkin terjadi dan sering terjadi. Dan ini dalam banyak kasus Paulus nginjil, siapa nginjil, saudara sering nginjil, itu memang harus tidak. Jadi saya katakan bukan rumus karena harus bukan. Karena ada yang terima kan? Kadang-kadang kita injil, orang terima. Tidak selalu ada reaksi negatif. Tapi jangan heran kalau terjadi, karena ini sering sekali. Ayat 13, tetapi orang lain menyindir, mereka sedang mabuk oleh anggur manis. Jadi orang-orang ini mendengar dan mengerti Injil itu ya, perbuatan besar yang dilakukan Allah. Tapi
Mereka bukan sekedar menolak Injilnya, bahkan mengejek orang yang memberitakan Injil. Saudara, kalau saudara menginjil dan saudara diejek, jangan terlalu merasa aneh, biasa. Sekarang kedua, mujizat tidak menjamin pertobatan. Kalau saudara memberitakan Injil, mungkin saudara sering kadang-kadang punya keinginan, tuh coba saja saya punya karunia yang hebat tuh ya, mujizat, lalu tumpangi tangan orang sembuh, usir setan dan macam-macam hal yang lain. Pasti orang yang saya injili bertobat. Saudara, yang bilang bahwa mujizat itu menjamin pertobatan siapa saudara? Dalam Kisah Rasul 2 ini terjadi bahasa roh. Memang banyak yang bertobat, tapi itu pun terjadi karena khotbah Petrus, bukan karena bahasa rohnya. Khotbah Petrus kan bahasa biasa. Banyak bertobat, 3.000. Tapi banyak yang tidak bertobat, sekalipun mereka melihat mujizat bahasa roh yang luar biasa. Bahkan mereka bukan hanya tidak bertobat, tapi sebagian dari mereka mengejeknya. Saudara yang tergila-gila pada mujizat dan menganggap kalau ada mujizat pasti bertobat, saya berikan beberapa teks Alkitab ini. Tidak akan saya bacakan, saya ceritakan saja. Kalau dibacakan semua kepanjangan. Teks pertama, Lukas 17 ayat 11 sampai 19. Ini adalah cerita tentang Yesus menyembuhkan 10 orang kusta. 10 orang kusta disembuhkan. Hanya satu yang kembali untuk mengucap syukur. Yang 9 mana? Mereka mengalami, bukan melihat mujizat, ngalami kusta sembuh. Mengucap syukur saja tidak, apalagi bertobat. Mereka punya iman untuk urusan mujizat, tetapi bukan iman yang menyelamatkan. Teks yang kedua, Matius 11, 20-24, di mana Yesus kecap kota-kota di mana dia banyak beritakan Injil, banyak melakukan mujizat-mujizatnya, tapi mereka tidak mau bertobat. Dan dia katakan, kalau Tiro, Sidon, Sodom dan sebagainya ada mujizat yang tak lakukan di tengah-tengahmu, mereka sudah lama bertobat. Kamu enggak, nanti kamu terima hukuman lebih berat. Jadi saudara, Yesus sendiri lakukan banyak mujizat di kota-kota Korazim, Betsaida dan sebagainya ini, tapi mereka tidak bertobat. Jadi apakah mujizat menjamin pertobatan? Sudah pasti tidak. Lalu Lukas 16 ayat 27-31, ini akhir dari cerita tentang Lazarus dan orang kaya. Orang kaya ini sudah masuk neraka, dan dia tetap sesat dan ngeyel mempertahankan kesesatannya. Minta pada Abraham supaya Lazarus dibangkitkan ke rumah ayahku. 5 orang saudaranya belum beriman, lalu minta Lazarus, ya kasarnya nginjili mereka supaya jangan mereka masuk neraka, nyusul aku. Abraham bilang mereka punya kesaksian Musa dan para nabi, punya Alkitab PL kok ya. Mereka mendengar kesaksian itu. Karena perhatikan ayat 30 ya. Jawab orang itu, tidak Bapak Abraham, tetapi jika ada seorang yang datang dari antara orang mati kepada mereka, mereka akan bertobat. Dia pikir kalau orang mati bangkit dari mujizat lalu nginjili, ada mujizat orangnya bertobat. Abrahamnya jawab apa? Jika mereka tidak mendengarkan kesaksian Musa dan para nabi, mereka tidak juga akan mau diyakinkan, sekalipun oleh seorang yang bangkit dari antara orang mati. Kita tidak butuh mujizat, saudara. Kita memberitakan Injil, kalau itu tidak mempertobatkan orang, biarpun dilakukan mujizat bagaimanapun, orangnya juga tidak akan bertobat. Dan teks yang terakhir ini mungkin yang paling menyolok dari semua, karena di sini membicarakan kebangkitan Lazarus yang 4 hari mati. Kebangkitan itu diketahui semua orang. Kalau mujizat menjamin pertobatan, ya semua bertobat. Yang terjadi apa? Kita baca Yohanes 12 ayat 9-11. Sejumlah besar orang Yahudi mendengar bahwa Yesus ada di sana, dan mereka datang bukan hanya karena Yesus, melainkan juga untuk melihat Lazarus yang telah dibangkitkannya dari antara orang mati.
Lalu apa? Mereka bertobat. Lalu imam-imam kepala bermufakat untuk membunuh Lazarus juga, sebab karena dia banyak orang Yahudi meninggalkan mereka dan percaya pada Yesus. Banyak yang bertobat. Tapi yang sebagian ini bukan saja tidak mau bertobat. Ini yang bikin gara-gara orang satu ini, karena dia dibangkitkan. Kalau kita bunuh, buktinya Yesus membangkitkan hilang. Bukti mukjizatnya hilang. Mau bunuh Yesusnya, mau bunuh Lazarusnya juga. Mukjizat menjamin pertobatan? Tidak sama sekali. Saudara, tidak usah mimpi melakukan mukjizat apapun. Belajarlah memberitakan Injil dan berusaha memberitakan Injil. Kalau saudara memang sudah mempunyai Roh Kudus, buktinya bukan bahasa roh. Buktinya saudara akan berubah ke arah yang positif dalam hidup. Dan saudara akan terdorong untuk memberitakan Injil. Nggak perlu mukjizat. Beritakan Injil saja. Itu respon saudara yang diharapkan oleh Tuhan pada hari Pentakosta. Pasti ada reaksi negatif, diajak. Mungkin bahkan lebih parah, dianiaya dan sebagainya. Tapi teruslah memberitakan Injil. Yesus sudah menderita dan mati bagi saudara. Kalau saudara dituntut untuk menderita dan mati bagi dia, itu tidaklah terlalu banyak. Tuhan memberkati saudara. Selamat hari Pentakosta. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih kami telah boleh mendengar bagian firman. Kami berdoa untuk kesalahan-kesalahan kepercayaan dan pengajaran dan praktek dalam sebagian besar orang-orang Kristen, juga kesalahan pengertian tentang diri Roh Kudus dan sebagainya. Tolong Tuhan supaya itu bisa diluruskan. Juga tolong supaya orang percaya bahwa kalau mereka sudah percaya Kristus, mereka sudah punya Roh Kudus dan tidak perlu mencari baptisan Roh Kudus, karena baptisan Roh Kudus identik dengan penerimaan Roh Kudus. Biarlah oleh pekerjaan Roh Kudus-Mu kami terdorong untuk makin dikuduskan dan makin rajin dan giat dalam memberitakan Injil. Dan berkati supaya lebih banyak orang bisa kami bawa kepada Kristus untuk kemuliaan Tuhan. Terima kasih Bapa, dalam nama Yesus kami berdoa.